Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Rektor Universitas Hasanuddin, serta tamu VIP tiba di tempat acara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Kode ya kalau udah menyanyikan lagu. Waktu pengambilan gambar telah selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi oleh paduan suara mahasiswa Universitas Hasanuddin. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan lagu Mars Universitas Hasanuddin. Kita
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mahendra Siregar. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah? Yang kami hormati dan kami cintai, Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Deputy Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Sarjito. Para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes PhD, SPBM Konsultan. Yang sama kami hormati Profesor Subhan, SSI, M Farmasi, PhD, APT. Profesor Dr. Farida Patitinggi, SH, M.Hum. Profesor Dr. Engineer Insinyur Adi Maulana, ST, MPhil. Yang sama kami hormati Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua, Bapak Darwisman. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Kadir, SE, MSI, CIPM, CRA, CRO, CWM. Para pejabat di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, para staf dan akademisi Universitas Hasanuddin, dan para pimpinan lembaga jasa keuangan di Sulawesi Selatan, serta hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara daring maupun luring. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan dalam rangkaian acara Kuliah Umum dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dan Universitas Hasanuddin. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah? Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu saja puji syukur tak hentinya kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini tanggal 19 Desember 2022 bertempat di Universitas Hasanuddin Makassar, Baruga Andi Pangeran Petarani, kita dapat berkumpul dalam rangkaian acara yang begitu spesial, di mana tentu saja akan sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi dalam memperkaya literasi keuangan, di mana tentu saja dapat memperdalam pengetahuan tentang bagaimana instansi dapat melindungi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dalam hal sektor keuangan. Sosialisasi perlindungan konsumen dan edukasi akan diberikan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada hari ini dengan jumlah 1.300 mahasiswa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkanlah saya Indri Wijaya yang akan memandu rangkaian acara kita pada pagi hari ini, mengharapkan berkah. Dan sebagai rasa syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Esa, marilah kita memulai dengan melakukan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Rahmat dari kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita sama-sama menundukkan kepala sejenak, memohon keridhaan dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan kami pimpin dengan tata cara Islam.
Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon kiranya untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim riyadiyatullah kulli sahabati Rasulullah ya jama'in. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas segala limpahan rahmat-Mu, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di kampus Universitas Hasanuddin dalam rangka pelaksanaan acara kuliah umum dan penandatanganan nota kesepahaman Otoritas Jasa Keuangan dan Universitas Hasanuddin. Ya Allah, ya Sami'ud Du'a, berkenanlah Engkau menyaksikan, mendengarkan, dan mengabulkan doa-doa kami, hamba semua yang saat ini menundukkan kepala, menengadahkan tangan, memohon kehadapan-Mu. Taburkanlah cahaya dalam cara berpikir kami, tanamkanlah keikhlasan dalam setiap amal bakti kami, mantapkanlah rasa syukur dan keimanan dalam kepribadian kami, agar kami dapat mengaktualisasikan semangat perjuangan para pendahulu kami, sehingga apa yang kami baktikan, apa yang kami karyakan, dan segala yang kami lakukan dalam bertugas menjalankan amanah-Mu bisa betul-betul bermanfaat bagi diri kami dan negara kami tercinta, Indonesia. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghadapi cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan, serta curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran. Ya Aziz, ya Ghaffar, kami hamba-hamba-Mu yang lemah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh yang Engkau ridai. Ya Allah, ya Syafi, berikanlah kesehatan kepada kami, keluarga kami, seluruh insan OJK, Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin, dan insan industri jasa keuangan. Ya Allah, ya Hadi ila siratal mustaqim, bimbing dan kuatkanlah lahir batin kami, serta terimalah doa-doa yang kami panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otoritas Jasa Keuangan dan Universitas Hasanuddin mempersembahkan sosialisasi dan edukasi perlindungan konsumen. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Mahendra Siregar. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Johar, MSc. Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Bapak Sarjito. Kepala Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua, Bapak Darwisman. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Abdul Rahman Qadir, MSI. Live dari Garuda Andi Veterani Universitas Hasanuddin, Makassar. Selamat menyaksikan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Dalam kesempatan pagi hari ini kami juga ingin mengucapkan selamat pagi, selamat datang kepada Profesor Dr. Andi Niarti Ningsih, mewakili Ketua Majelis Wali Amanah. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kami juga ucapkan selamat pagi, selamat datang kepada Profesor Dr. Budimawan, Ketua Senat Akademi. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian? Iya, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya
Kita akan bersama-sama mendengarkan laporan Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua kepada Bapak Darwisman dengan hormat disilakan. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Mohon izin sebelum memulai laporan ini, saya ingin membacakan pantun. Adik-adik mahasiswa tolong cakepnya ya, oke? Siap? Siap ya? Nah, ini Pak Ketua mumpung lagi hangat tadi malam nih Pak. Laga Piala Dunia 2022 mempertemukan Prancis lawan Argentina. Selamat datang Bapak Mahendra, Ketua Dewan Komisioner OJK di kampus Unhas kebanggaan kita semua. Satu lagi Pak Rektor, mohon izin Pak. Kampus Unhas, rumah akademisi. Mahasiswanya penuh prestasi. OJK hadir untuk bersinergi, bersatu padu membangun negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Mahendra Siregar. Yang kami hormati dan kami banggakan Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Bapak Sarjito, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, Master Kesehatan PhD, SPM BM, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Profesor Subhan SSI, M Pharma, SC, PhD, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Profesor Dr. Farida Patinggi SH M.Hum, Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, Profesor Dr. Ang Adi Maulana ST, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Profesor Dr. Abdurrahman Kadir SE MSc CIPM, Direktur Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Hasanuddin, Ibu Asmi Citra Malina, PLT Direktur Utama Bank Sulselbar, Bapak Yulis Wandi, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Fahmin Amirullah, beserta jajaran Kepala Kantor Sekuritas di Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran direksi dan pimpinan sektor jasa keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan ini hadir, kawan-kawan kami, Pak Rektor, Pak Ketua, ini ada Ketua Perbanas nih Pak Hari Kuenre, pengurus Perbanas Pak Hudli, kemudian Bu Ciau dari Danamon dan teman-teman juga hadir ini, teman-teman terima kasih ini, dan juga teman-teman Bank Himbara juga hadir dalam kesempatan ini. Kemudian tentunya adalah rekan-rekan pejabat dari kantor OJK, baik dari kantor pusat maupun kantor regional 6, tentunya seluruh Bapak Ibu akademisi, ya, dosen, dan yang saya cintai adalah adik-adik mahasiswa Universitas Hasanuddin yang hebat-hebat ini. Pertama-tama tentunya
saya mengajak kita semua yang ada di ruangan ini untuk memanjatkan puji dan syukur karya Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya, atas karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dan bersilaturahmi di kampus Unhas ini untuk mengikuti kegiatan OJK Mengajar. Dan mohon maaf Pak Ketua, ini masih dalam rangkaian Pak kegiatan HUT OJK yang ke-11. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Mahendra Siregar. Aplaus sekali lagi buat Pak Mahendra Siregar, ya Pak Ketua. Dengan kesibukan dan agenda yang sangat padat beliau, ini kesempatan yang berbahagia, ya ini kami dari Insan OJK KR6 Kantor Regional 6 Pak Rektor, kami dapat sejarah baru. Jadi nonton final Piala Dunia ditemani langsung oleh Pak Ketua dari malam nobar di kantor. Dan ini juga kesempatan yang baik ya buat seluruh Sivitas Akademi Unhas, ini kunjungan Pak Ketua mungkin yang pertama kali ke Makassar dan ini ke kampus Unhas ini. Selanjutnya perkenankan saya juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran akademisi yang telah menjadi tentunya tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan OJK Mengajar ini, yang tidak lelah-lehnya berkolaborasi dalam menyiapkan berbagai persiapan sehingga terselenggaranya kegiatan ini. Tadi disampaikan oleh MC, kurang lebih ada 1.300 mahasiswa yang telah memenuhi Baruga Petarani yang megah ini. Kami berharap melalui kolaborasi ini bersama-sama kita dapat meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan Indonesia yang menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPD Sulselbar beserta seluruh jajaran, ya ini Pak Yulis Wandi, ya PLT Dirut Sulselbar, ya. Ini Pak Ketua, sebetulnya beliau sudah lulus kemarin fit and proper test Pak, ini tinggal nunggu persetujuan RUPS ya Pak Yulis ya, kemarin sudah keluar Pak penetapan lulus fit and proper test, dan yang akan melaksanakan hari ini pembukaan rekening si muda terbesar dan secara serentak kepada 1.000 mahasiswa Universitas Hasanuddin, dan ini tentunya akan tercatat menjadi rekor muri. Tidak lupa kami haturkan juga terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bursa Efek Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, dan 15 sekuritas di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mendukung penuh rangkaian kegiatan ini dengan membuka booth mini expo sebagai bentuk dukungan dalam mendorong peningkatan literasi khususnya pasar modal di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Bapak Ketua, Pak Rektor, dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ingin sampaikan, laporkan dulu Pak, bahwa kami tentunya dari OJK dengan Universitas Hasanuddin ini ada yang kemarin kegiatan yang sangat fenomenal dan bersejarah Pak. Kerjasama kami untuk memberikan edukasi literasi keuangan kepada adik-adik mahasiswa KKN yang beberapa bulan lalu, ya ada kurang lebih 3.700 mahasiswa KKN yang kita capacity building, kita bekali. Dan alhamdulillah Pak, selama 2 bulan adik-adik bisa menjadi duta-duta literasi keuangan di tempat-tempat mengabdi ya, di pedesaan, di daerah-daerah di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Dan hasilnya sangat bagus sekali Pak, memberikan banyak, kami juga mendapat banyak insight ya, banyak masukan dari adik-adik ketika melaksanakan tugas di lapangan. Bagaimana kira-kira tingkat literasi keuangan masyarakat kita di Sulawesi Selatan yang memang masih perlu terus kita dorong. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin secara singkat ya, memang nanti akan banyak yang akan banyak menyampaikan, inilah Pak Ketua dan nanti Pak Sarjito. Saya hanya menyampaikan beberapa hal yang singkat, bahwa memang background kita pada hari ini dan hari-hari ke depan kita akan banyak mewarnai bahwa Indonesia dan semua negara di dunia ini akan menghadapi masalah yang sangat berat ya di tahun ke depan, dan semuanya masih mencari strategi yang tepat untuk
meminimalisir dampak dari perlambatan ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik di Ukraina yang sama-sama mungkin kita tahu. Beberapa negara di dunia mulai mengalami tekanan-tekanan ekonomi yang sangat berat sekali. Ya, mungkin kita tidak usah jauh-jauh, kita lihat Sri Lanka di mana sampai jatuh ekonominya dan kondisinya sangat berat. Hal terpenting yang menyebabkan negara tak mampu bertahan dari tekanan ekonomi global adalah ketahanan negara yang lemah. Nah, ini beberapa hal yang menjadi pembelajaran buat kita. Bagaimana agar suatu negara memiliki ketahanan yang kuat terhadap ekonomi global. Mohon izin Pak Ketua, saya mengutip pernyataan Bapak beberapa waktu yang lalu yang menjelaskan bahwa perlambatan outlook pertumbuhan ekonomi ke depan menjadi suatu hal yang tidak terhindarkan sebagaimana yang diperkirakan oleh berbagai lembaga internasional. Dalam menyikapi hal tersebut, otoritas jasa keuangan perlu untuk membentuk kebijakan yang kolaboratif, tepat, dan terukur dalam menentukan prospek terjaganya stabilitas sektor jasa keuangan di depannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam konteks pemulihan ekonomi nasional dan dalam rangka mendukung arah kebijakan pemerintah dan juga OJK, industri jasa keuangan memegang peranan penting sebagai media transmisi kebijakan pemerintah dan otoritas keuangan. Kita lihat kebijakan PEN, kredit baru seperti KUR dengan bunga 6% untuk menggerakkan sektor real disalurkan melalui perbankan. Penjamin kreditnya dilakukan melalui perasuransian. Selanjutnya restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang disalurkan melalui bank dan perusahaan pembiayaan. Kemudian pengetatan pelonggaran risk requirement oleh bank sentral juga dilakukan melalui perbankan. Apa artinya ini? Artinya adalah industri jasa keuangan adalah urat nadinya perekonomian. Semua disalurkan melalui industri jasa keuangan sehingga utilisasi produk industri jasa keuangan oleh masyarakat mutlak dibutuhkan dalam rangka mendukung implementasi bauran kebijakan pemerintah. Namun perlu juga kita menyadari bahwa peran pemerintah dan industri jasa keuangan dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang stabil tidak akan tercapai jika masyarakatnya memiliki tingkat pemahaman yang rendah terkait literasi keuangan itu sendiri. Nah, insya Allah nanti Pak Sarjito akan banyak mengelaborasi ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, penandatanganan nota kesepahaman antara OJK dan Unhas yang hari ini akan dilakukan merupakan salah satu langkah yang diambil OJK sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional di Indonesia. Dan hal ini juga sejalan dengan nawacita Bapak Presiden Republik Indonesia untuk membangun perekonomian Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Kami percaya melalui kerjasama ini OJK bersama Unhas dapat meningkatkan pemahaman masyarakat melalui kegiatan edukasi terpadu di mana mahasiswa Unhas akan menjadi duta-duta literasi dan inklusi keuangan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami juga ingin mencoba mengupdate sedikit bahwa berdasarkan survei strategi nasional literasi keuangan inklusif 2022 yang baru dilaksanakan oleh OJK, bahwa indeks literasi keuangan Sulawesi Selatan baru mencapai angka 36,88%. Ini masih di bawah nasional tentunya, yang nasional sekarang sudah ada di angka 49,66%. Dan indeks inklusi keuangannya, ini alhamdulillah kalau indeks inklusi keuangannya Pak Rektor dan Bapak Ibu yang saya hormati sudah tinggi di angka 88,57%. Sehingga kami optimis mudah-mudahan sebelum akhir 2024 Sulawesi Selatan bisa mencapai indeks di angka 90%. Dalam mendukung pencapaian peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Kantor OJK Regional 6 Sulampua menargetkan kegiatan edukasi kepada 3 kelompok masyarakat besarannya ini, tentunya sasarannya nanti kelompok ibu rumah tangga, kelompok UMKM, dan kelompok masyarakat 3T. Jadi tadi Pak Rektor sempat cerita ya, ternyata masih ada beberapa daerah Pak Ketua, dan ini juga akan menjadi program kami sudah bicara dengan Pak Gubernur juga Pak, ada beberapa desa kemiskinan ekstrim yang memang nanti akan kita coba dorong dengan program TPAKD ini untuk mempercepat, mengakselerasi
peningkatan akses keuangan yang ujungnya nanti juga akan meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kantor OJK Regional 6 juga telah melaksanakan ada 178 kegiatan edukasi dan sosialisasi keuangan kepada 42.958 masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan yang mayoritasnya berasal dari kalangan pelajar, ibu rumah tangga, pelaku UKM. Adapun kegiatan-kegiatan yang terdiri dari OJK Goes to School, OJK Goes to Community, OJK Goes to Campus, Outreach Program, kegiatan edukasi terpadu dan program Training of Trainers. Dengan jumlah kegiatan edukasi dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh kantor Regional 6 Sulampua ini, kami menyadari bahwa demi mencapai optimalisasi dan efektivitas dari kegiatan tersebut, diperlukan adanya kolaborasi antar lembaga instansi. Kantor Regional 6 sendiri telah melaksanakan berbagai macam kolaborasi, di mana kegiatan terbesar yang kami lakukan, yang tadi sudah saya cerita, ya ada kemarin kolaborasi dengan Unhas terkait dengan capacity building ya untuk duta-duta literasi keuangan kepada 3.700 mahasiswa KKN. Tentunya ini kami harapkan Pak Rektor bisa terus kita tingkatkan Pak tahun ini ya. Oleh sebab itu, penyelenggaraan kegiatan kuliah umum dan pembukaan rekening SIMUDA secara serentak ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi sekaligus literasi keuangan di Sulawesi Selatan lebih baik lagi, khususnya terhadap kalangan pemuda. Kami optimis dengan sinergi antar stakeholder Provinsi Sulawesi Selatan, tadi sudah saya sampaikan, insya Allah bisa mencapai target inklusi keuangan 90% ya, pada tahun 2024, sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Mohon izin sebelum mengakhiri, tadi karena sudah diawali pantun, saya mohon izin juga untuk menutup laporan ini dengan pantun juga. Mohon adik-adik mahasiswa untuk cakepnya ya. Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Mahendra. Rektor Unhas Bapak Jamaluddin Jompa. Sesaat lagi akan ada MOU antara Unhas dan OJK. Insya Allah membawa berkah bagi kita semua. Rambu Solo Budaya Toraja. Tujuan utama kunjungan wisata. Selamat atas rekor muri pembukaan SIMUDA. Masa depan mahasiswa semakin terjaga. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Darwisman telah memberikan kita 4 hadiah pantun pagi hari ini, izinkanlah saya untuk mewakili rekan-rekan mahasiswa juga memberikan 1 pantun untuk Bapak Darwisman. Boleh dibantu cakepnya sekali lagi ya teman-teman semuanya. Jalan-jalan ke Pantai Losari, jangan lupa minum es kelapa. Minumnya sambil naik delman. Demikianlah laporan Kepala OJK Regional 6 Sulampua. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Darwisman. Bapak Ibu hadirin sekalian serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang kami cintai. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan welcoming remark dari Rektor Universitas Hasanuddin kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Dengan hormat disilakan. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah? Gara-gara Pak Darwisman bikin pantun, saya terpaksa harus cari-cari pantun ini. Sayang sekali tidak sempat Pak menghubungi ahli pantunnya Unhas Pak. Terpaksa buat pantun sendirilah sekali-sekali ya.
Di desa banyak hewan unggas. Kalau cakep bilang cakep keras-keras ya. Berlindung di bawah pohon kenari. Selamat datang OJK di Unhas. Semoga berkah buat negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ketua OJK yang kita banggakan, kita hormati, Pak Mahendra Siregar, yang saya walaupun baru saja berdekatan duduk, sebenarnya sudah lama sama-sama ya di Board Australia Indonesian Center. Ya. Saya mohon maaf kalau baru sadar bahwa ternyata Pak Mahendra lebih cakep daripada yang saya bayangkan ini. Pak Deputi, Pak Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Pak Sarjito. Kemudian tadi Kepala OJK Kantor Regional 6, Pak Darwisman. Terima kasih pantunnya Pak Darwisman. Sebenarnya orang Sulsel tidak biasa berpantun Pak. Tapi orang Sulsel pantang untuk tidak membalas Pak. Jadi dan hari ini mudah-mudahan walaupun hanya satu balasannya, mudah-mudahan sudah bisa dinilai seperti yang 4 tadi ya. Karena tidak sempat saya buat pantun banyak-banyak Pak Darwisman. Bapak-bapak Ibu pimpinan Majelis Wali Amanat, pimpinan Sen Akademik, para wakil rektor, para pimpinan yang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu dari perbankan, BPD Sulsel, kemudian terkhusus para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga hari ini dengan 1000, kayaknya kalau saya lihat ini Pak Mahendra kalau penuh ini harusnya sekitar 1.500 ini ya. Tepuk tangan sekali lagi buat mahasiswa Unhas yang luar biasa. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, dan walaupun secara resmi COVID belum berakhir ya, tapi saya baru dalam 1 bulan terakhir saya ke Amerika, saya keliling Eropa. Kalau pakai masker rasa-rasanya kita ditakuti orang Pak. Katanya wah ini jangan-jangan yang saya berdekatan ini sakit. Mudah-mudahan ini bertanda bahwa COVID telah berakhir dan segera berakhir ya, kalaupun belum sepenuhnya, dan kita berharap ini adalah suatu awal untuk kita recover ya. Kita bukan hanya recover secara fisik tapi juga secara mental, dan lebih dari itu recover dari sisi ekonomi. Sehingga pada hari ini anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan kegiatan yang akan kita langsungkan hari ini juga membuat suatu gairah baru ya, untuk semua harus berusaha menjadi bagian dari proses recovery bangsa ini. Kemarin dalam pertemuan G20 saya kira sudah teruji ya, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar. Kita berhasil sebagai pemimpin G20, semua negara-negara hebat, presidennya G20 adalah Indonesia, dan kita buktikan bahwa Indonesia mampu untuk melakukan event besar dan menunjukkan leadership-nya dengan semboyan yang juga sangat relevan. Kita harus pulih bersama ya, we have to recover together. Tapi lebih dari itu yang saya suka adalah kita harus pulih lebih kuat, recover stronger. Dan simbol-simbol hari ini adalah saya kira suatu model bahwa dalam kerangka kita memperkuat pemulihan ini, maka seluruh pihak, seluruh komponen anak bangsa bersatu padu di dalam memerankan perannya masing-masing. Bapak Ibu pimpinan OJK perbankan yang merupakan salah satu pilar ekonomi bangsa telah menjangkau seluruh masyarakat, dan saya kira hari ini terbukti masuk ke kampus, dan lebih dari itu memberikan kesempatan kepada anak-anak kami, para mahasiswa, untuk memulai jejak langkah karirnya sebagai calon-calon pemimpin bangsa yang mengerti, memahami tentang masalah keuangan, dan insya Allah akan menjadi bagian dari proses pembangunan, bukan hanya menjadi penonton.
Oleh karena itu Pak Mahendra, Pak Sarjito, Bapak Ibu semua, terima kasih ya telah memilih Universitas Hasanuddin. Walaupun ini kita sebut sosialisasi dan edukasi perlindungan konsumen, tapi bagi saya ini adalah suatu simbol momentum dalam rangka kita berusaha ya untuk menjadi bagian dari proses penguatan daya saing bangsa. Tadi Pak Daryusman telah memberikan banyak informasi terkait ekonomi global. Kita tahu bahwa ekonomi global di tahun-tahun mendatang penuh dengan ketidakpastian. Perang Rusia-Ukraina belum ada tanda-tanda berakhir. Persoalan perubahan iklim pasti akan menjadi semakin parah. Walaupun ada komitmen negara-negara untuk menentukan, memastikan bahwa di tahun 2060 buat Indonesia kita menuju carbon neutral. Saya ingin mengumumkan Bapak Ibu, saya kira mungkin sudah saatnya juga perbankan sadar bahwa persoalan perubahan iklim itu menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk nanti dalam kaitannya dengan yang disebut dengan mungkin carbon tax sudah mulai harus masuk desain-desain di perbankan juga. Karena kenapa? Kalau kemudian ekonomi kita terus didorong hanya dengan pertumbuhan GDP, mohon maaf Pak Dekan Ekonomi, kita harus meluruskan, mengoreksi ini. Bahwa pertumbuhan GDP is not the only measure. Kita harus masukkan nilai-nilai untuk perlindungan bumi ini dari kerusakan karena perubahan iklim yang semakin nyata. Oleh karena itu, sekali lagi, Unhas pun telah membuat minimal ya, secara formal dalam kertas kerja saya membuat roadmap Unhas harus lebih awal menjadi carbon neutral kampus. Tepuk tangan buat Unhas yang berani. Kita mau di 2045, jangan sampai di 2060, terlalu lama ya. Bagi yang berasal dari fakultas yang tahu persis di laut, saya orang kelautan Pak, perubahan iklim telah terjadi dan banyak sekali ancaman akibat perubahan iklim dan ocean acidification ini. Yang kita tahu minggu lalu kami merayakan bersama Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Hari Nusantara. Indonesia tidak akan menjadi negara yang kuat kalau dia keluar dari jati dirinya sebagai negara maritim. 70% adalah wilayah kita adalah laut. Sayang sekali kontribusi dari laut terlalu sedikit. Di sini juga saya menantang Bapak Ibu dari perbankan, mungkin dari OJK juga, ayo doronglah perbankan ini berinvestasi di laut. Karena disinilah yang kita sebut dengan comparative advantages. Orang lain bisa punya laut, kita nomor 2 dari Kanada. Tapi Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas tertinggi di planet bumi ini. Ini given, ini dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang sekali kita belum melihat sebagai comparative advantages yang harusnya kita optimalkan. Oleh karena itu simbol-simbol penguatan ekonomi saya kira harus masuk ke dalam seluruh sendi-sendi kehidupan kita, apapun fakultasnya, bukan hanya fakultas ekonomi tapi 15 fakultas yang lain. Pak Mahendra, kami di Unhas karena merupakan pilar utama penguatan SDM di kawasan timur Indonesia, maka kami berkewajiban untuk menghadirkan seluruh fakultas, seluruh bidang yang ada di tanah air ini. Tidak boleh banyak jurusan yang ada di Pulau Jawa tidak ada di Unhas. Karena kenapa? Ini tempat untuk bangsa Indonesia menyatu dalam NKRI, tapi di timur tidak boleh pincang, terutama dari sisi ekonomi. Saya kira ini juga, mohon maaf Pak Mahendra, bukan mengkritik, tapi sebagai non-ekonom saya ingin mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita harusnya ada dimensi distribusi dan berkeadilan. Tepuk tangan buat OJK yang datang di sini untuk menerima masukan saran. Ya nanti kita tanda tangani, salah satunya adalah saya kira dalam perjanjian ada penelitian. Teman-teman Fakultas Ekonomi, ayo kita bergairah untuk memberi kontribusi pada anak bangsa. Jangan hanya mengkritik saja, tapi berikan solusi. Masalah ketimpangan ekonomi adalah salah satu yang sangat penting di dalam menjaga NKRI ini. Dan insya Allah saya kira Unhas siap untuk berperan dalam kaitannya dengan banyak aspek. Bukan hanya dalam rangka konsumen tadi, dalam rangka literasi keuangan, tapi juga dalam pengembangan ekonomi secara keseluruhan. Saya kira ini sekedar ucapan selamat datang. Terima kasih buat seluruh pimpinan Unhas yang juga bersedia hadir di acara yang luar biasa ini.
Mudah-mudahan sekali lagi seperti pantun saya tadi, ini adalah berkah buat Unhas, karena berkah buat Unhas insya Allah menjadi berkah juga buat negeri. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, saat ini rangkaian acara kita berada di tempat yang begitu luar biasa spesial, kampus terbaik se-Indonesia Timur, Universitas Hasanuddin. Maka untuk itu izinkanlah saya untuk memberikan sebuah hadiah kepada Bapak Rektor tercinta. Mohon izin Bapak untuk sebuah pantun. Boleh dibantu lagi teman-teman semuanya? Jalan-jalan ke kota Angi Mamiri, jangan lupa makan pisang epe. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekedar informasi, Prof JJ memang rektor paling TOP BGT. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, baik yang turut berpartisipasi secara online atau daring maupun secara langsung di tempat ini, kita akan bersama-sama mendengarkan keynote speech oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan kepada Bapak Mahendra Siregar. Dengan hormat disilakan. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah? Kalau saya tidak sama seperti Pak Rektor, tidak siap dengan pantun karena sudah diborong oleh Pak Darwisman semua. Dan kedua karena masih agak-agak ngantuk nonton bola tadi malam ya. Tapi bicara mengenai sepak bola, saya ingat minggu lalu pada saat bukan saja Argentina, tapi ada beberapa negara berkembang yang masuk dalam tingkat yang tidak diduga sebelumnya, terutama Maroko, hingga bisa masuk ke semifinal. Lalu pada pertemuan dengan Komisi 11, kebetulan kami melakukan pertemuan dengan Komisi 11, mereka menanyakan, kalau menurut saya, kapan ya Indonesia bisa seperti Maroko masuk ke tingkat dunia seperti itu, dan bahkan waktu itu belum terjadi pertandingannya, akan berlaga dengan negara yang menjadi bekas kolonialnya, yaitu Perancis. Jadi bagaimana Maroko yang dijajah sekian lama oleh Perancis bisa masuk ke babak yang begitu prestis di tingkat dunia, dan pada saat itu tentu barangkali sebagian dari kita, kalau tidak sebagian besar, mendukung Maroko sebagai underdog negara berkembang melawan negara maju yang apalagi adalah mantan penjajahnya. Ya, saya mengatakan kalau sepak bola memang kita masih terus harus meningkatkan diri. Tapi saya sampaikan konteks yang tepat bagi Indonesia. Bagi Indonesia, kita saat ini menjadi anggota dari suatu organisasi dunia yang salah satu paling berprestis, yaitu G20, yang adalah negara-negara dengan perekonomian terbesar 20 di dunia. Dan barusan Pak Rektor sampaikan kita baru saja
melaksanakan presidensi atau keketuaan G20 itu dengan sukses luar biasa yang tidak pernah bahkan dibayangkan oleh negara lain bisa terjadi di tengah kemelut kondisi global seperti ini. Tapi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada malam itu dan juga ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, di mana Belanda yang adalah mantan penjajah Republik Indonesia selama 350 tahun tidak punya tempat di dalam G20 itu. Jadi kita yang dijajah 350 tahun saat ini sudah menjadi ekonomi 15 paling besar di dunia. Belanda barangkali di kisaran 27-28. Boleh saja berargumentasi bahwa ya memang populasi kita besar, Belandanya kecil, sehingga per kapita tingkat pendapatan tinggi. Boleh saja begitu. Tapi tetap fakta bahwa negara yang dijajah begitu lama dan kita menjadi anggota G20 itu adalah 58 tahun sejak kita merdeka. Sedangkan Belanda sebagai bangsa dan negara sudah ratusan tahun tidak bisa duduk di situ. Dan kalau saya boleh menginterpretasikan dan merefleksikan apa yang menjadi cita-cita dan impian dari para pendiri bangsa dan negara ini, para founding fathers kita, saya rasa mereka barangkali tidak jauh dari impian itu, di mana bukan kita semata yang mengakui, tapi seluruh dunia memahami bahwa negara yang begitu lama dijajah oleh satu negara lain ternyata dalam hitungan tidak sampai satu generasi bisa menjadikannya jauh lebih besar daripada mereka yang menduduki begitu lama. Itulah negara kesatuan Republik Indonesia yang sejati. Itu yang ingin saya sampaikan. Bahwa soal sepak bola, soal lain-lain kita harus kerja dan berusaha makin keras. Tapi jangan kita tidak menempatkan konteks kemajuan bangsa negara ini dengan tepat. Karena justru kita mengingkari fakta, mengingkari jati diri kita, dan mengingkari impian, cita-cita para pendiri bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa. Saya baru tahu tadi panggilannya Pak Rektor JJ. Saya rasa keren betul itu Pak nama, kalau JJ itu ya. Walaupun Jamaluddin Jompa saya rasa 10 kali lebih keren. Bapak dan Ibu pimpinan Universitas Hasanuddin, Majelis Wali Amanat Unhas, Bapak Pembantu Rektor, Bapak Dekan, dan seluruh jajaran Sivitas Akademik Unhas, Bapak, Ibu
yang mendampingi saya dari OJK, Pak Sarjito, Pak Darwisman, dan seluruh kawan-kawan dari KR6 di Makassar ini maupun dari Jakarta, Bapak Ibu yang mewakili asosiasi dan industri jasa keuangan dari Himbara, Perbanas, perwakilan bursa maupun dari industri jasa keuangan lainnya. Dan tentu mungkin sama dengan Pak Rektor, saya mungkin kalau lihat dari usia ya manggilnya anak-anak barangkali ya. Walaupun karena bukan di rumah masing-masing panggilnya adik-adik. Mahasiswa Universitas Hasanuddin yang saya banggakan. Ini merupakan kesempatan bagi saya sendiri sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK untuk hadir di universitas yang indah, yang hijau, dan kebanggaan Indonesia. Bukan hanya kebanggaan Sulawesi Selatan atau kawasan timur Indonesia, tapi kebanggaan Indonesia. Tadi Pak Rektor mengatakan bahwa kami sama-sama anggota board di Australia Indonesia Center. Dan selama hampir 8 tahun saya rasa usia, atau barangkali sudah mulai lebih ya, Australia Indonesia Center itu dibentuk, yang antara lain selain hampir 10 universitas di Australia yang terkemuka dan sejumlah sama di Indonesia, pada saat berbicara mengenai Center of Excellence, keilmuan, pendidikan, dan terapan dari seluruhan universitas yang ada di Indonesia, dari kacamata pihak Australia, apakah pemerintah, apakah universitas, apalagi tentu dari segi tenaga pengajar dan mahasiswanya, maka Unhas tidak pernah dikenal sebagai yang terbesar, yang terkuat di kawasan timur Indonesia, tapi dikenal sebagai one of the best Indonesian universities. Kalau adik-adik nanti ke Australia menyebutkan bahwa Unhas adalah universitas terbesar, terkuat di kawasan timur, mereka malah heran. Loh, bedanya apa ya? Terkuat, terbesar di kawasan timur sama one of the best Indonesia, karena mereka nggak kenal terminologi itu. Yang mereka tahu, this is one of the best center di Republik ini. Dan itu yang harus kita pakai terus ke depan. Bukan hanya bagi adik-adik, Bapak Ibu, teman-teman yang berada di Unhas dan di kawasan timur, tapi kebanggaan bagi kita semua di Indonesia. Bahwa ada yang terbaik, yang tidak berada di Jawa ataupun di Barat, tapi terbaik di Indonesia. Dan mari sekarang kita bicara mengenai bagaimana menjadi yang salah satu terbaik di kawasan. Karena taruhan kita itu ada di sana. Bukan lagi di wilayah internal di Indonesia semata. Ini yang saya ingin sampaikan kenapa hal itu menjadi semakin penting dan strategik dalam konteks kita berbicara mengenai keseluruhan edukasi dan perlindungan konsumen maupun juga dengan perkembangan perekonomian global. Saya akan pakai kesempatan sambutan ini sekaligus untuk juga nanti
menjadi pengantar untuk kuliah umum sehingga tidak perlu 2 kali dan bisa lebih banyak tanya jawab. Tadi disampaikan bahwa tahun depan dan mungkin tahun depannya lagi ada persoalan dalam perekonomian global yang memang nampaknya tidak mungkin terelakkan karena perekonomian global sudah terlalu lama dibanjiri oleh dana yang dalam jumlah sangat besar dan dengan biaya yang sangat murah. Karena untuk menghadapi kelesuan perekonomian akibat pandemi, bahkan sebelumnya yang sudah melemah di ekonomi negara-negara maju. Akibatnya, jumlah dana yang begitu besar dan begitu murah menyebabkan inflasi yang luar biasa. Kemudian ditambah lagi dengan kemelut geopolitik yang menyebabkan persoalan dalam rantai pasok produksi maupun juga sistem logistik dan pada gilirannya membatasi pasokan. Sehingga muncullah inflasi yang tidak pernah terjadi di negara-negara maju, yang bahkan untuk Eropa sampai 2 digit atau di atas 10%. Indonesia saja inflasi di atas 10% itu terakhir 15 tahun lalu. Dan itu pun hanya sekali karena pernah kita ada persoalan dengan neraca perdagangan. Sebelumnya itu adalah warisan reformasi di awal. Sudah itu kita tidak pernah lagi alami inflasi 2 digit seperti di Eropa. Di Eropa sendiri terakhir mereka mengalami inflasi 2 digit itu tahun awal 1980-an. Jadi mereka kembali masuk ke tingkat inflasi 11-12% setelah 45 tahun tidak pernah. Sehingga kemudian dibuatlah suatu tingkat bunga yang sangat tinggi oleh bank-bank sentral di sana. Karena tingkat bunga tinggi, maka uang kemudian menjadi sulit, baik untuk transaksi maupun untuk melakukan bisnis, investasi, dan kegiatan ekonomi. Sehingga tadinya kelebihan dana dan aktivitas ekonomi bergulir lebih cepat, langsung turun drastis. Inilah yang kemungkinan akan mendorong perekonomian di negara-negara itu menuju resesi. Dan kalau beberapa negara Eropa sekarang, termasuk Inggris, termasuk Prancis, termasuk Belgia, termasuk Italia, itu sudah resesi. Beberapa lagi akan masuk resesi. Dan kalau ini dalam sekali, maka akan menjadi persoalan bukan hanya masalah ekonomi, tapi sosial politik dan keberlanjutan stabilitas di sana. Padahal inflasinya belum turun juga. Inflasi di Inggris kemarin masih hampir 10%. Amerika yang tidak separah Eropa sudah bisa turun tapi masih di 7%. Lagi-lagi tertinggi selama 50 tahun. Artinya tahun depan itu kalau yang latar belakang ekonomi biasanya memahami dalam buku teks atau textbook ekonominya, tantangan ekonomi makro ada 2. Apakah menghadapi inflasi sehingga harus meningkatkan tingkat bunga sehingga inflasi turun, atau menghadapi resesi yaitu menurunkan tingkat bunga sehingga ekonomi bergerak. Tapi tahun depan ini 2 hal itu terjadi sekaligus. Inflasinya tinggi, resesinya berat. Jadi mau naikkan tingkat bunga makin resesi, tidak naikkan tingkat bunga, inflasinya naik terus. Ini suatu dilema yang luar biasa dan sebenarnya instrumen yang ada yang dimiliki oleh bank sentral itu tidak sampai
kepada kemungkinan untuk mengatasi hal ini. Karena bank sentral tugas utamanya adalah menghadapi inflasi, bukan menanggulangi kelesuan ekonomi. Sehingga kalau dia memakai obat penanggulangan inflasi, maka dampak kepada pertumbuhan ekonominya bisa dikatakan di luar kompetensinya. Bukan di situ tugas Bank Indonesia ataupun bank sentral dimanapun seluruh dunia. Tapi di penanggulangan stabilitas harga. Tapi kalau sudah harga demikian dan ekonomi di bawah, ini suatu dilema yang memang tidak mungkin hanya bank sentral yang bisa mengatasi. Harus pemerintah yang masuk mendorong perekonomian tumbuh. Bank sentral bisa ikut jaga mengendalikan inflasi. Tapi ini tidak ada. Terjadi kevakuman dalam kebijakan negara-negara maju, baik Amerika maupun Eropa, maupun Jepang, maupun Korea. Mereka selalu menggunakan hanya instrumen moneter dan pengendali inflasinya. Tapi instrumen untuk menstimulir ekonomi real itu tidak ada. Karena pemerintahnya tidak dalam kapasitas untuk melakukan itu. Kenapa? Karena defisit anggaran belanja mereka luar biasa besarnya. Utang publik luar biasa besarnya. Jadi tidak ada ruang bagi mereka untuk menstimulir perekonomian lagi. Karena sudah begitu besar dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan defisit dan utang yang berlipat-lipat ganda dalam kisaran waktu hanya 2 tahun saja. Nah, kalau kedua itu saja sudah berat, penanggulangan inflasi dan mengatasi resesi, ini ada faktor ketiga, yaitu geopolitik. Geopolitik yang semula hanya persaingan antara negara-negara utama, nampaknya sudah bergeser menjadi di Eropa ada perang real atau perang yang sesungguhnya, dan di tempat lain tingkat persaingan geopolitiknya makin berat. Sehingga juga mempengaruhi sistem logistik dan rantai pasok. Antara Amerika dengan RRT sekarang sudah ada keinginan untuk istilahnya decoupling, memisahkan diri dari satu rantai pasok yang sama. Kalau di waktu lalu, lagi-lagi kalau teman-teman adik-adik yang latar belakang dari Fakultas Ekonomi pasti mempelajari dalam teori perdagangan internasional, untuk ekonomi dunia yang sejahtera, masing-masing negara itu melakukan produksinya berdasarkan comparative advantage yang tadi disinggung oleh Pak Rektor juga. Tapi sekarang secara sengaja dua negara besar ini mengatakan kami tidak akan lakukan comparative advantage base untuk perdagangan internasional. Karena kepentingan strategis kami, kepentingan akan teknologi tinggi kami tidak memungkinkan hal itu terjadi, sehingga kami akan pisahkan rantai pasok kami dari satu dengan yang lainnya. Jadi ini sama sekali tidak optimum dalam pendekatan teori ekonomi, satu. Kedua, menambah lagi beban kepada perekonomian global yang sudah kena dengan stagflasi tadi itu di tingkat negara-negara maju dengan risiko yang disebabkan geopolitik yang makin berat. Dan kalau mau lihat seberapa lama geopolitik ini akan terus menjadi risiko, kebetulan sebelum kami ditugaskan di sini, tugas kami sebelumnya lebih berkaitan dengan isu geopolitik. Para analis geopolitik mengatakan tidak akan selesai persoalan persaingan geopolitik di antara dua negara besar ini kurang dari 10 tahun ke depan. Jadi itu perspektif kita untuk melihat soal yang kita hadapi sekarang. Oke, itu internasionalnya.
Jadi kita masukkan dia dalam suatu kerangka kondisi yang demikian yang harus kita terima. Berhadapan dengan itu, Indonesia bagaimana? Di sini cara pandang kita yang harus bisa melihatnya dalam konteks yang real dengan Indonesia dan juga dengan kondisi ekonomi kita. Untuk Indonesia, semua analis dalam negeri, internasional, dan lembaga-lembaga multilateral mengatakan Indonesia dan juga Asia Tenggara akan tetap bisa tumbuh baik tahun depan dan tahun depannya. Di kisaran mencapai 5%. Kenapa demikian? Ini satu anomali kalau dalam perspektif dunia. Di tengah dunia yang berat kondisinya, bagaimana kok ini bisa? Jawabannya adalah karena kita memiliki pasar dalam negeri dan pasar kawasan yang besar. Nah, pasar dalam negeri inilah yang harus dioptimalkan. Aspek konsumsinya, aspek investasinya, aspek belanja pemerintahnya. Dan dalam konteks pertumbuhan sektor real, perekonomian domestik artinya pertumbuhan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Itu esensinya, bukan hanya melihatnya secara satu kesatuan, tapi sumber-sumber pertumbuhan di daerah. Karena Indonesia selain demografinya yang muda, keunggulan luar biasanya adalah diversifikasi dari industri, sumber pertumbuhan ekonomi, dan juga variasinya yang tidak ada saingannya. Yang sini kena, di sini naik, di sini turun, di sini yang naik. Dan variasi itu yang membuat Indonesia jauh lebih kuat daya tahannya terhadap perekonomian global seperti apapun. Tapi kita tidak bisa berpuas diri dengan menyerahkan kepada kondisi yang ada sekarang. Kita harus menstimulir pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru di daerah-daerah baru, di kawasan-kawasan yang selama ini belum terjangkau baik. Dalam konteks inilah Bapak Rektor, Bapak Ibu pimpinan Universitas Hasanuddin dan adik-adik mahasiswa sekalian, kami melihatnya peran dari lembaga termasuk dalam hal ini OJK untuk melakukan fungsi tadi itu. Fungsi yang sebelumnya memang lebih dilihat sebagai bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan, bagaimana menjaga dan mengawasi industri dan pelaku usaha jasa keuangan dari kacamata prudensial, dari kacamata transparansi, disclosure, dari kacamata perlindungan konsumen, dari kacamata perilaku ataupun market conduct. Sekarang juga memiliki peran penting untuk menstimulir dan membantu pertumbuhan dari daerah. Kalau di waktu lalu hal-hal itu semacam suatu opsi saja atau optional, karena masih ada yang lain yang utama. Kalau untuk sekarang ini, kalau kita tidak lakukan itu, maka tidak ada daya tahan Indonesia menghadapi kondisi global yang berat tadi itu. Jadi kalau ini adalah a matter of survival, bukan lagi a matter of option atau optional. Jadi itu esensinya. Lalu dalam konteks demikian, apa relevansinya edukasi dan perlindungan konsumen? Relevansinya adalah untuk bisa menstimulir, untuk meningkatkan peran dari sektor jasa keuangan dalam perekonomian, apalagi pertumbuhan di daerah, harus merupakan sistem jasa keuangan yang berintegritas, yang terpercaya, yang tidak menimbulkan keraguan dari masyarakat. Ini esensinya. Dan dalam kondisi yang sekarang harus banyak diperbaiki. Karena reputasi dan kondisi yang terjadi dengan banyak perusahaan baik yang memperoleh izin beroperasi resmi, apalagi yang tidak,
itu justru mengerus reputasi dan kepercayaan terhadap sistem dan sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Ini yang menjadikan kita harus fokus kepada bagaimana melakukan edukasi dan kegiatan untuk meningkatkan literasi. Nah, kalau boleh ditayangkan slide yang saya punya yang halaman 10, tadi sudah digunakan juga oleh Pak Darwisman. Tadi disampaikan bahwa ada yang slide 10 ini indeks literasi dan inklusi keuangan Sulawesi Selatan. Yang merah itu yang Sulawesi Selatan, yang biru yang nasional. Kalau dilihat yang box ataupun diagram kiri atas itu, untuk inklusi itu adalah angka yang menunjukkan berapa besar populasi secara presentasi di kawasan tertentu sudah memiliki akses atau terjangkau dengan produk jasa keuangan. Apapun itu, apakah punya rekening tabungan, apakah deposito, ataukah punya asuransi, atau punya katakanlah kegiatan di keuangan mikro atau melakukan pinjaman pembelian motor, pembelian kredit konsumsi dan sebagainya, pembiayaan, itu tingkatnya tinggi, lebih tinggi daripada nasional, hampir 90%, 88,57%, tumbuh dari 86,91% 3 tahun yang lalu. Ini memang survei nasional yang 3 tahunan. Tetapi nah ini yang menjadi kekhawatiran kita. Di bawah itu indeks literasi artinya apakah yang memiliki akses tadi itu memiliki pemahaman mengenai manfaat dari akses dia itu, tapi juga memahami risiko yang tidak diinginkan dari yang saya sebutkan tadi, yang palsu, yang ilegal, yang bodong, dan macam-macam. Ternyata walaupun jauh tinggi untuk yang inklusi, tapi ternyata untuk literasi sangat rendah, bahkan dibandingkan nasional. Artinya tingkat risiko kerawanan mereka yang memiliki akses atau inklusi keuangan di Sulsel ini jauh lebih tinggi daripada di nasional. Di nasional sendiri juga cukup besar gapnya, antara 85% dengan 49%. Tapi untuk Sulsel antara 88,57 dengan 36,88%. Jadi memang besar resikonya. Tadi di ruangan tunggu Pak Rektor menyampaikan bahwa hal ini sudah terjadi dan dimanfaatkan, dimanipulasi oleh berbagai modus aktivitas penipuan, bahkan sejak 20 hampir 30 tahun lalu dan berulang-ulang jauh sebelum zaman online. Sekarang dengan online jauh lebih masif lagi. Padahal modusnya sama. Apa yang disebut dengan modus Ponzi atau Ponzi scheme. Jadi mengapa itu demikian? Bisa slide berikutnya. Slide setelah ini. Antara lain adalah yang paling kiri itu. Kenapa? Karena sebagian dari adik-adik ini yang disebut dengan generasi milenial, ciri-cirinya antara lain adalah konsumtif, tidak sabar, serba instan, fokus keuntungan. Yang merasa ciri-cirinya disebut
Boleh angkat tangan? Masa cuma satu, yang lain baik hati dan tidak sombong gitu ya. Itu terlepas dari itu, kalau itu ciri-ciri untuk cari jodoh. Kalau ini ciri-ciri untuk inklusi keuangan. Siapa yang tergiur, terpancing, dan FOMO, fear of missing out atau ketinggalan, dengan teman-teman, wah dia udah tambah kaya, apalagi yang jualan lewat sosial media ya, dengan bermacam dan selebgramnya ya. Berapa yang kira-kira terpancing begitu dan sempat masuk dalam investasi ataupun tabungan yang seperti itu? Boleh kalau berani, bukan menantang ini, kalau boleh angkat tangan gitu, ada yang sempat gitu? Boleh angkat tangan? Wah, ini kelihatannya kita nggak terlalu sulit untuk program literasi, Pak. Semua udah ngerti nih. Tapi yang saya ingin juga berspekulasi, berduga, ini persoalan tersendiri. Yang biasanya ikut dalam kegiatan yang ilegal, ponzi, yang walaupun tadi karena tidak mau ketinggalan ini ikut-ikutan, setelah dia kejeblos, malah malu menyatakan, wah saya korbannya. Akibatnya ini berulang-ulang. Nah, mungkin sebagian besar di sini termasuk yang malu tadi itu. Tapi sebenarnya tidak usah malu, tidak usah minder juga kalaupun menjadi korban ini, karena ini terjadi di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia tentunya. Beberapa bulan lalu, baru 2 bulan ya, itu yang terjadi besar masuk headlines lah gitu, atau trendy news, itu yang terjadi di IPB. Berapa ratus atau berapa ribu, ratus ya, berapa ratus mahasiswa IPB yang terjebak dan terperangkap oleh manipulasi kegiatan yang sebenarnya bukan sama sekali pinjaman, tapi sepenuhnya penipuan. Tapi mereka tidak malu. Kenapa tidak malu? Karena ternyata masing-masing utangnya banyak dan harus dibayar. Jadi nggak bisa malu, karena memang jadi susah. Bukan hanya hilang uangnya, tapi malah berhutang. Nah, kami dalam hal ini, walaupun itu sepenuhnya penipuan, sepenuhnya bukan karena perusahaan yang memiliki izin dan sah secara peraturan OJK, tapi kami ikut berupaya untuk menanggulanginya. Dan sekarang nanti Pak Sarjito bisa lengkapi, perusahaan-perusahaan yang tempat mereka berutang, sebagiannya sudah memberikan konsesi untuk utang bisa dilunasi dalam jangka waktu yang panjang, di reschedule istilahnya. Sebagian lagi bahkan bersedia untuk menghapusnya. Jadi terlepas ini ada izin atau tidak ada izin, sah atau tidak, tapi yang terkena ini kan adik-adik kita, mahasiswa, generasi yang tadi yang harus memikul tanggung jawab dan keinginan untuk maju ke depan karena kesempatan kita luar biasa. Maka kami akan hadir untuk ikut menyelesaikannya. Kami tidak berdalih dengan apakah itu ada izin, apakah itu bodong, apakah itu ilegal. Ya itu jelas semua itu memenuhi syarat penipuan dan sebagainya, dan itu diproses untuk aspek pidananya. Tapi kalau aspek kerugiannya, kami ikut mendukung dan menggalang pemahaman solidaritas dari perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang juga akhirnya memperoleh reputasi tidak baik dari perilaku dan
scheme seperti itu. Maka dengan langkah demikian, tadi juga Pak Darwisman mengingatkan suatu terobosan luar biasa yang sudah terjadi, kerjasama antara Unhas dengan OJK untuk pelatihan dan pengerahan dari 3.700 mahasiswa yang mengikuti KKN ikut menyampaikan pesan-pesan mewaspadai persoalan-persoalan ini dengan meningkatkan edukasi di masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dan produk-produk yang memang diharapkan dapat meningkatkan inklusi kita dan literasi kita, tapi sambil juga mewaspadai terhadap yang ilegal. Dan program ini secara reguler terus dilakukan oleh TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, yang jumlahnya seluruh Indonesia itu sudah hampir 480 di tingkat kabupaten dan kota. Jadi itu programnya pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, tapi kami yang mendorong dan kemudian kami yang memberikan materinya, ini dimobilisasi untuk langkah-langkah tadi, untuk terus memperbaiki pemahaman masyarakat terhadap hal yang berisiko ini. Itu Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, kenapa apa yang kita lakukan ini menjadi semakin penting. Karena kita bicara mengenai bagaimana bisa mempertahankan pertumbuhan yang penting tadi, yang berbasis pada pertumbuhan dan pembangunan di daerah, dan tidak bisa tidak harus berdasarkan kepada integritas dan kepercayaan kepada sektor jasa keuangan yang strategis ini. Kedepannya, selain program yang sangat penting ini, seperti kami sampaikan tadi, kami juga akan menugaskan kepada seluruh kantor regional dan OJK di provinsi, kabupaten, dan kota yang ada 35 kantor semuanya di seluruh Indonesia, menjadi bagian yang penting dalam membangun suatu ekosistem, stimulasi, percepatan, pertumbuhan, pembangunan di masing-masing wilayahnya. Karena itu kunci kita. Dan memang untuk 1-2 tahun ke depan ini adalah kunci untuk survival kita bisa tumbuh tetap sehat atau tidak. Tapi ke jangka menengahnya itulah kunci kita tadi. Bukan hanya jadi nomor 15 di dunia, bukan hanya menjadi yang diperkirakan menjadi nomor 7 bahkan di akhir dekade ini, tahun 2030, dan menuju nomor 4 pada Indonesia Emas 2045, tapi juga termasuk nanti memberikan produk lainnya, termasuk Indonesia masuk World Cup. Kalau belum masuk secara penyisihan, kita masuk secara tuan rumah saja. Kan bisa juga begitu. Artinya kita akan makin mampu menyelenggarakan, melakukan, menjadi kepemimpinan di tingkat dunia untuk event, kegiatan, aktivitas apapun. Karena kembali ke dalam impian dan cita-cita para pendiri bangsa ini, tempat yang tepat bagi Indonesia itu adalah yang di atas sana. Dan itu sudah terbukti dengan G20 kemarin. Seluruh dunia tidak ada yang berharap bahwa kita akan bisa sukses. Dan sekarang India sekarang adalah presidensi tahun 2023, itu barangkali bebannya berat sekali setelah sukses dari Indonesia. Jadi
Bayangkan negara yang lebih besar lagi daripada Indonesia justru sekarang merasa berbeban menjadi penerus dari kesuksesan Indonesia menavigasi dan memimpin dunia di tengah kemelut dan kondisi global yang tidak pernah terjadi dalam 10, 20, 40, 50 tahun terakhir ini. Itu Indonesia kita, dan itulah di mana tempat Universitas Hasanuddin menjadi one of the best and always the best. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di tempat. Dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman antara OJK dengan Universitas Hasanuddin. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon izin kembali kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Jamaluddin Jompa MSc. Dan prosesi penandatanganan nota kesepahaman turut mendampingi kami mengundang dengan hormat Deputy Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Bapak Sarjito, Kepala OJK Regional 6 Sulambua Bapak Darwisman, Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi dan Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Engineer Insinyur Adi Maulana ST MPhil beserta Direktur Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Hasanuddin Ibu Asni Citra Malina PhD. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita saksikan bersama. Kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Mahendra Siregar dan Bapak Profesor Dr. Jamaluddin Jompa MSc untuk menandatangani nota kesepahaman. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah? Adapun tujuan dari penandatanganan nota kesepahaman ini adalah sebagai bentuk atau upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan. Semoga sinergitas dan kolaborasi yang tercipta dapat membangun negeri kita, khususnya di sektor keuangan. Boleh ditujukan Bapak, dan kami persilahkan rekan-rekan media untuk mengabadikan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Terima kasih, mohon berkenan tetap berada di tempat. Dilanjutkan dengan pertukaran cindera mata. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita saksikan bersama-sama pertukaran cindera mata. Pertama-tama kami persilahkan dengan hormat kepada Ketua Dewan Komisioner OJK untuk dapat menyerahkan cindera mata kepada Rektor Universitas Hasanuddin. Cindera mata berupa plakat bentuk ungkapan terima kasih dan apresiasi atas sinergitas yang terjalin. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah? Dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari Rektor Universitas Hasanuddin kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah sekali lagi? Kami mohon berkenan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap berada di tempat dalam rangka menyaksikan prosesi pemberian penghargaan, dan kami mengundang untuk dapat bergabung di atas panggung PLT Direktur Utama Bank Sulselbar Bapak Yuli Suwandi dan tim dari Museum Rekor Indonesia Bapak Lutfi Syah Pradana. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada momen yang begitu spesial hari ini, kita juga akan menjadi bagian dari pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia dengan kategori yang begitu luar biasa, keterlibatan seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, dan untuk pemecahan rekor muri dengan kategori pembukaan rekening tabungan mahasiswa pemuda terbanyak dari satu perguruan tinggi, kita bantu hitung sama-sama dalam hitungan. 5. Tahan dulu. 3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pemecahan rekor muri pembukaan rekening tabungan mahasiswa pemuda terbanyak
dari satu perguruan tinggi dengan total 1.000 tabungan rekening. Boleh tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Dan kami persilakan kepada Bapak Lutfi Syah Pradana dari tim Museum Rekor Indonesia untuk dapat menyerahkan kepada PLT Direktur Utama Bank Sulselbar, Bapak Yuli Suwandi. Wow, luar biasa ya. Penghargaan berupa piagam dan medali serta pastinya tercatatnya dalam Museum Rekor Indonesia merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua, khususnya mahasiswa-mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar. Luar biasa. Selanjutnya penghargaan dari Museum Rekor Indonesia juga diberikan kepada Universitas Hasanuddin yang akan diterima oleh Direktur Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Hasanuddin, Ibu Asni Citra Malina PhD. Disaksikan langsung oleh Bapak Rektor Universitas Hasanuddin Makassar. Kita saksikan Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, suatu kebanggaan pastinya bagi kita, menjadi catatan sejarah dalam Museum Rekor Indonesia. Dengan keterlibatan kita pastinya dalam bentuk edukasi sektor keuangan. Selanjutnya kita akan berfoto bersama, Bapak menghadap ke depan. Mohon izin kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang sudah memegang buku tabungan agar dapat diangkat ke atas. Boleh semuanya dikibarkan? Boleh berdiri juga semuanya? Boleh ya? Iya. Bapak Ibu mohon izin, kita akan menghadap ke layar. Izin Bapak? Iya, kami persilakan rekan-rekan media untuk dapat mengambil posisi di atas panggung. Mohon ditahan sebentar. Kita abadikan momen yang begitu luar biasa ini. Iya, selanjutnya Pak, mohon izin untuk menghadap ke layar Pak. Izin Pak. Iya. Silahkan Pak. Berkenan Bapak untuk dapat gambar. Bersama-sama kita akan berfoto dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, boleh jempolnya juga diangkat. Luar biasa kolaborasi antara Universitas Hasanuddin dengan Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih. Boleh diperlihatkan sekali lagi buku tabungannya adik-adik semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian, prestasi demi prestasi tentu saja diukir oleh Universitas Hasanuddin Makassar dengan mengembangkan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia, yakni mempersiapkan generasi muda yang unggul di segala bidang. Salah satunya adalah bidang keuangan, di mana memperkaya literasi keuangan pada hari ini akan menjadi agenda kita bersama. Untuk itu rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi baik yang hadir secara daring maupun luring, kami persilakan untuk dapat bersiap-siap di posisi masing-masing.
Persiapan kuliah umum, kami persilahkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk berada di tempat duduk masing-masing dan tidak meninggalkan tempat duduk Anda. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekali lagi kita akan mengabadikan momen Baiklah hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada agenda kuliah umum sosialisasi terkait edukasi dan perlindungan konsumen yang akan dipandu oleh moderator Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Kadir SEMSI CIPM CRA CRO CWM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dengan hormat disilakan. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah? Karena tadi diawali dengan pantun, saya juga mengawali dengan pantun. Alangkah indahnya Unhas, apalagi dilihat dengan hati. Izinkan kami menyampaikan salam sebagai rasa hormat kepada para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Saya ditugaskan sebagai moderator pada kegiatan ini. Saya akan memperkenalkan 3 pembicara yang tentunya akan memberikan banyak sekali pengetahuan tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Ada 3 pembicara utama kita pada siang hari ini. Tentu kami akan memperkenalkan secara singkat. Yang pertama adalah Bapak Ketua OJK, Bapak Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner. Beliau lahir di Bandung tahun 62, menyelesaikan sarjana ekonominya di Universitas Indonesia dan menyelesaikan master degree di Monash University Australia. Beliau banyak sekali pengalaman. Pernah jadi Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, pernah jadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, pernah menjadi Kepala Penanaman Modal, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Perdagangan, dan terakhir beliau itu Komisaris Utama PT Sarana Multi Infrastruktur. Kami mengundang Bapak Mahendra Siregar.
Yang kedua, pembicara kita ini luar biasa, tidak berlatar belakang ekonom, seorang ahli perikanan. Beliau adalah Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Jamaluddin Jompa, itu sering dipanggil sebagai JJ. Beliau S1 di Universitas Hasanuddin, Fakultas Perikanan dan Kelautan, menyelesaikan S2 di McMaster University, Kanada, dan PhD di James Cook University, Australia. Ini dua alumni Australia di atas panggung. Yang ketiga, ini tak kalah hebatnya Bapak ini Sarjito. Pak Sarjito. Pak Sarjito ini sekarang adalah di dan Perlindungan Komisi Konsumen Indonesia. Beliau mendapat sarjana 2 kali. Sarjana Hukum di Universitas Indonesia, sarjana Ekonomi di Universitas Gadjah, dan menyelesaikan mendapat MBA di bidang keuangan di St. Louis University. Kami mengundang sebagai pengantar. Sejak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6 POJK .07 tahun 2002 yang berisi tentang perlindungan secara keseluruhan, secara komprehensif tentang perlindungan sektor jasa keuangan, dan diharapkan undang-undang ini melindungi konsumen dan meningkatkan pertumbuhan sektor keuangan, terutama dari sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan konsumen, termasuk di dalam yang sangat luar biasa, melindungi konsumen yang penyandang disabilitas dan yang berusia lanjut. Tanpa membuang waktu, kami sampaikan, kami beri kesempatan kepada Bapak karena waktu sudah semakin siang. Itu kurang lebih masing-masing 15 menit Pak untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Kita beri kepada adik-adik mahasiswa untuk berdiskusi kurang lebih 30 menit. Oleh karena itu kita mulai memberi kesempatan kepada Bapak Mahendra Siregar menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Kami persilakan kepada. Udah. Oh, rupanya Pak Mahendra tadi sudah menjelaskan tadi pada saat beliau menyampaikan speech, open speech. Kalau begitu, Pak Rektor ini saya tahu bukan ekonom, tetapi banyak tahu hal-hal yang berkaitan ekonomi. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa perlu mendengar pesan-pesan khusus Pak Rektor berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Persilakan Pak Rektor. Kayaknya ada materi kami siapkan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Sambil menunggu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan OJK, para pimpinan yang lain, ada anakku mahasiswa, dan hadirin yang saya hormati. Izinkan saya mungkin secara sepintas saja untuk menyampaikan perspektif saya dan Unhas dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Di ruangan tunggu tadi saya sudah menyampaikan kepada
Pak Mahendra dan Bapak Ibu yang lain tentang cerita pengalaman pribadi ya. Tahun 98 sebelum saya berangkat S3 ke Australia, anak-anakku sekalian kayaknya belum lahir ini sebagian ya. Itu ada kasus sangat besar di Sulawesi Selatan yang namanya Kospin ya. Kospin itu singkatannya apa ya? Koperasi Simpan Pinjam yang kebetulan pusatnya itu di Pinrang. Saya sebenarnya tidak mau mengakui tadi Pak Mahendra, tapi nggak apa-apa, sudah terlanjur bahwa sebenarnya salah satu pelaku utama Kospin itu adalah teman SMP saya Pak, satu kelas dengan saya. Dan dia itu waktu itu tidak saya bayangkan bahwa suatu saat dia menjadi tokoh yang luar biasa, bisa menghimpun dana yang sangat besar, bahkan mendekati triliunan kayaknya ya. Karena itu mungkin adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian membayangkan kalau uang banyak itu paling-paling pakai koper atau pakai karung. Di Pinrang dulu itu nggak cukup, nggak muat itu kalau hanya pakai karung-karung itu. Dia harus di atas truk, minimal mobil pickup. Saking banyaknya uang pada saat itu beredar di Pinrang untuk yang koperasi simpan pinjam, yang sebenarnya ya nanti kalau di materi ini ya ini adalah suatu model ya yang sangat lazim kita dengar ya, ada ini untuk supaya nasabah atau orang-orang ini tergiur ya, kemudian merasa tidak mau ketinggalan, akhirnya kemudian ada yang pasang LCD-nya enggak ya? PowerPoint-nya enggak ya? San? Tergiurlah mereka dan singkat cerita bahwa karena ini tidak mungkin terjadi secara ekonomi ya, di mana bunganya pada saat itu kalau kita hitung-hitung Pak Mahendra itu bisa lebih dari 100% dalam waktu 2 minggu. Kebayang kan? Ya. Nah, oleh karena itu ini adalah suatu momentum bagi saya untuk juga curhat-curhat bahwa ketika masyarakat Sulawesi Selatan yang barangkali masuk dalam kategori tadi yang mungkin kita tidak menyadari ya. Jadi saya bukan membela mahasiswa saya Pak, tapi barangkali tidak menyadari, bukan tidak mau mengaku, tidak menyadari bahwa jebakan-jebakan untuk kita kaya cepat itu kan biasa. Namanya saudagar Bugis Makassar, ya itu memang harus kalau ada kesempatan kita manfaatkan. Nah pada saat itu saya kira karena literasi yang kurang, kemudian informasi yang belum bisa diakses, akhirnya terjadilah musibah yang sangat besar, sehingga saya sudah berangkat ke Australia. Itu keluarga di Pinrang pada saat itu suasana sangat mencekam. Kabupaten itu hampir dibakar oleh seluruh kabupaten lain di Sulawesi Selatan karena dianggap ini penipuan yang membuat banyak sekali orang bangkrut. Nah, ini adalah suatu cerita yang sebenarnya harus kita jadikan pembelajaran. Kita pakai jas merah itu pesan Soekarno. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, itulah jas merah. Tapi sayang sekali hanya menjelang kurang lebih 1 tahun kemudian di tempat yang sama oleh orang yang berbeda itu muncul lagi koperasi ya, yang apa lagi namanya ya, bukan Kospin namanya, saya tahu karena itu dekat rumah saya. Koperasi itu kemudian berkedok model lain, dan yang lucunya Pak, mendapat penghargaan dari Menteri Koperasi. Orang ini mendapatkan di istana, saya nggak tahu apakah di istana, mendapatkan reward bahwa inilah pejuang koperasi yang luar biasa. Padahal itu pun penipuan. Di tempat yang sama hanya menjelang 1 tahun. Artinya apa? Kita tidak belajar dari sejarah. Oleh karena itu dari Unhas, halo Unhas, anak-anak sekalian, siap? Tidak boleh lagi terjadi seperti ini. Walaupun tadi saya agak kecil hati, kecewa bahwa literasi keuangan ternyata di Sulsel sangat rendah ya, di bawah rata-rata. Barangkali ini justru tantangan buat Unhas ya. Izinkan kami Pak Mahendra, Pak Sarjito ya, melalui Pak Dekan Ekonomi dan seluruh sivitas akademika di Unhas, ayo kita bayar utang, dalam artian bahwa dulu kita kena masalah yang luar biasa itu karena mungkin saja peran daripada Unhas waktu itu belum ada ya, sehingga mudah-mudahan ya dengan adanya sosialisasi ini kita berharap kita mengetahui bahwa ini membutuhkan pendidikan ya. Kita mengetahui ini butuh informasi ya,
yang menyeluruh. Hari ini kita mengetahui ada OJK, kalau perlu ambil hotline OJK, mungkin perlu klarifikasi ya Pak Mahendra, mungkin nanti melalui Pak Sarjito, bagaimana sih kalau ada hal-hal yang mencurigakan ya terkait dengan masalah-masalah yang menyangkut penipuan-penipuan di Indonesia. Dan saya kira di negara berkembang pada umumnya yang kurang itu adalah orang yang mau ditipu, Pak. Yang penipu sudah terlalu banyak. Dan saya tidak mau bilang sebenarnya bahwa salah satu sumber yang sering menelpon ya, yang jago sekali memimikri suara-suara dari seseorang yang mau mengatasnamakan perbankan kah, mengatasnamakan pejabat kah, bahkan banyak yang kemudian juga mengatasnamakan rektor lah, gubernur lah, dan itu penelponnya juga dari Sulawesi Selatan, Pak. Ya. Oleh karena itu ini saya kira tantangan ganda. Di samping literasi keuangan, kita juga memang harus ada gerakan yang sifatnya untuk supaya kelompok masyarakat ini yang terlalu kreatif harus disalurkan kreativitasnya ya, sehingga mudah-mudahan sekali lagi kita mengarahkan energi ini ke arah yang lebih positif. Apalagi secara geografi kita tahu ya, tadi di presentasi Pak Ketua ya, kita ada 17.000 lebih pulau. Dan artinya apa, masyarakat-masyarakat di pedesaan, di pulau-pulau ini juga saya kira menjadi ukuran kita bahwa mereka tidak mungkin dengan mudah memahami masalah atau literasi keuangan yang mereka seharusnya sudah tahu. Next slide. Jadi penyebab penipuan saya kira sudah kita tahu ya secara umum ya. Dan jenis-jenis penipuan juga untuk anak-anak milenial ya pasti mendengar dan membaca berita lah ya. Binary Krypton kemarin saya kira sudah menjadi berita yang sangat membuat kita kaget sekaligus menyadari bahwa generasi milenial ini tidak mesti bahwa karena milenial lalu dengan mudah paham tentang dimensi milenial itu ya. Sebenarnya inilah yang harus kita luruskan. Pendidikan kita harus perbaiki untuk memahami konsep-konsep bisnis yang benar, yang baik ya. Yang saya sebutkan tadi di Pinrang ini adalah ya seperti itu tadi ya, pig butchering scam ya, yang membuat mereka banyak dulu berinvestasi kemudian uangnya nanti tidak bisa dikembalikan lagi karena sudah dijebak di dalam investasi ini, dan masih banyak yang lain. Dan saya kira ini harus kita dalami betul-betul. Ini hanya ada 4 model ya, tapi kalau kita tadi pagi pun Pak Mahendra ya, tadi pagi pun saya mendapatkan lagi beberapa SMS. Saya baca-baca materi yang untuk terkait dengan hari ini. Akhirnya saya menyadari loh, hari gini pagi ini saya akan ikut sosialisasi dengan pimpinannya OJK, masih ada juga yang coba-coba masuk di SMS saya untuk nipu-nipu ya. Investasi lah, gadaikan BPKP lah, macam-macam ya. Sekali lagi barangkali ini harus secara komprehensif ya. Di samping kita mengedukasi masyarakat, edukasi mahasiswa, juga ada law enforcement, Pak. Polisi sudah pernah saya tanya untuk yang terkait dengan digital penipu-penipu ini. Dan sebenarnya mereka punya cyber police ya. Tapi saya bilang kenapa sih ini kok masih merajalela di siang bolong seperti ini? Masa sih ini tidak bisa dikejar nomor-nomor yang masih merajalela, dan kadang-kadang itu bertahan sampai beberapa hari. Kan harusnya ini mudah ditangkap. Apa sih yang tidak bisa diketahui sekarang kalau dia masih menggunakan HP mengirim pesan? Saya kira itu harusnya. Sehingga ini mudah-mudahan di samping tadi literasi keuangan, kita juga berharap masyarakat dilindungi dalam konteks untuk yang sumber penipu ini ditindaki. Bukan hanya mengedukasi, tapi juga adalah law enforcement untuk supaya baik itu kepolisian, mungkin pemerintah daerah, kita juga ya sebagai pimpinan universitas, Bapak Ibu pimpinan yang hadir di sini, tidak boleh lagi terjadi seperti di IPB. Walaupun Pak Prof. Arif Satria agak malu menyampaikan di Dewan Profesor kemarin, waduh malu saya ini sebagai orang ekonom, rektor, kemudian mahasiswa saya ketipu oleh penipu-penipu yang sebenarnya tidaklah berkelas banget gitu ya. Penipu ini kan sebenarnya ya hanya menjanjikan saja investasi
kemudian dia diminta berutang ya, kemudian nanti dibayarkan utangnya sendiri ya dari hasil investasi ini dan seterusnya. Tapi kemudian jelas sekali modus operandinya sebenarnya harusnya dari awal mahasiswa ini sadar bahwa hari gini tidak akan boleh lagi kita mudah percaya dengan sesuatu yang apalagi tidak bertemu langsung, belum diklarifikasi. Oleh karena itu saya sebagai pimpinan Universitas Hasanuddin mengharapkan seluruh yang hadir di sini pimpinan untuk mensosialisasikan juga kepada seluruh mahasiswa kita. Tidak boleh mahasiswa kena tipu ya. Tidak boleh sama sekali. Oleh karena itu bukan hanya tidak boleh kena tipu, tapi mahasiswa harus menjadi agen untuk juga melindungi masyarakat yang sudah banyak sekali yang kena tipu. Hari ini kita akan menandatangani MOU. Ini hanyalah suatu secara simbolik saya kira. Mudah-mudahan dengan penandatangan MOU dengan OJK, Unhas telah memproklamirkan bahwa kami akan ikut mensukseskan upaya-upaya yang dilakukan oleh JK yang baru berumur 11 tahun. Saya baru sadar ini pantasan Kospin terjadi dulu itu kan sebelum ada OJK ya. Tapi kan setelah ada OJK masih banyak juga penipuan Pak Mahendra. Jadi kita juga memang harus bekerja keras untuk dalam kerangka ini. Di samping tadi ekosistem pendidikan kita perbaiki ya Pak Dekan, bukan hanya di ekonomi tapi di seluruh fakultas untuk kita memahami tentang masalah-masalah terkait dengan literasi keuangan ini, bukan hanya untuk perlindungan sebenarnya dalam rangka defensif, tapi juga dalam rangka penguatan kapasitas kita di dalam mengakses sektor-sektor keuangan ya, untuk bukan hanya berinvestasi tapi untuk melakukan berbagai kegiatan usaha. Tadi Pak Ketua Pak Mahendra sudah menjanjikan dengan BPD, ayo di samping tadi yang 100.000 di rekening masing-masing itu jangan sampai kemudian walaupun tidak kena biaya administrasi, saya baru sadar itu, terima kasih BPD, tapi jangan sampai uang itu hanya 100.000 terus di situ. Ayo nanti bidang kemahasiswaan, kemudian bidang inovasi, WR4, seluruh pimpinan kita masing-masing di fakultas untuk membuat kegiatan-kegiatan usaha UKM, usaha mahasiswa untuk supaya belajar berbisnis ya, sehingga nilai 100.000 itu siapa nanti akan kita kalau perlu saya memberakan setiap tahun siapa yang kemudian dari 100.000 sudah menjadi 1 juta kah atau menjadi 10 juta kah. Saya kira untuk menjadi 100 juta masih sulit ya, tapi intinya kita berharap ada keinginan besar mahasiswa untuk menambah rekening 100.000 itu hanya simbol saja. Kita berikan rekening untuk bukan hanya menabung saja, tapi saya kira dalam rangka meningkatkan kemampuan berusaha. Dan ini kita akan coba jadikan momentum penandatangan MOU ini sebagai bagian dari entry point kita di dalam memperkuat tadi usaha-usaha itu. Yang kedua tentu edukasi ini bukan hanya untuk kalangan Unhas. Kita adalah human university. Unhas memiliki tanggung jawab sosial untuk bisa membantu masyarakat bukan hanya di Makassar tapi di seluruh Sulawesi Selatan bahkan Indonesia Timur, sehingga ayo menjadi agen-agen di dalam menyampaikan informasi tentang literasi keuangan. Kemarin untuk KKN profesi, untuk KKN Unhas, saya kira Pak Mahendra, Bapak Ibu sudah tahu bahwa Unhas itu memiliki kurang lebih 45.000 student body Pak tahun ini. Dan tahun depan dengan ada beberapa fakultas termasuk vokasi yang kita baru bangun, maka ada kemungkinan tahun depan jumlah mahasiswa UNAS sudah mendekati angka 50.000. Nah 50.000 ini kita berharap adalah agen-agen perubahan ya, dan juga bisa menjadi kekuatan kita di dalam mengaktifkan berbagai macam program strategis, termasuk tadi memperbaiki literasi keuangan yang angkanya 35% itu memalukan menurut saya. Harusnya tidak boleh begitu ya. Kita berharap tahun depan angka yang akan disampaikan oleh Pak Mahendra, Pak Sarjito di presentasi berikutnya sudah berubah, sudah di atas rata-rata nasional ya. Tentu di sini memerlukan training of trainer, training untuk masyarakat atau mahasiswa yang akan KKN. Dan yang terakhir yang saya harapkan juga ada di dalam kegiatan setelah MOU ditandatangani adalah kegiatan-kegiatan penelitian, kegiatan-kegiatan yang sifatnya studi-studi yang terkait dengan mengoptimalkan barangkali sektor-sektor perbankan ya, bukan hanya dalam kerangka tadi untuk literasi keuangan tapi juga dalam rangka penguatan posisi masyarakat, seluruh stakeholder, bukan hanya mahasiswa tapi juga pengusaha muda, kemudian pengusaha yang ada di masyarakat, di kampung, di desa, kemudian juga barangkali pengusaha-pengusaha dalam kaitannya dengan industri perguruan tinggi dan seluruhnya, sehingga kita bisa kemudian memberikan rekomendasi kebijakan
kepada siapapun juga yang terkait, baik itu OJK maupun perbankan termasuk pemerintah daerah, sehingga upaya kita sekali lagi kemudian bisa membawa berkah ya untuk kesejahteraan bangsa yang semakin kuat ini. Saya kira itu sebagai pengantar, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Rektor, tepat 15 menit lewat 5 detik. Luar biasa. Ya. Selanjutnya kita persilahkan Pak Sarjito. Ini saya diberi warning oleh panitia. Pak, sampai 11.30 ya Pak ya. Ya, nggih gitu. Silakan Pak Sarjito, kurang lebih 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati ketua saya Pak Mahendra Siregar, Pak Rektor, Prof, Moderator, Bapak Ibu, Sivitas Akademi Universitas Hasanuddin, teman-teman saya dari OJK dan all my, could be you are my kids, adik-adik semua kata Pak Ketua, yang semoga hari ini akan tambah mengerti mengenai apa itu OJK dan perlindungan konsumen. Pertama, saya selalu sampaikan dalam banyak kesempatan, saya itu orang yang paling jarang sekali memuji, hampir sangat jarang. Nah, kita OJK memperoleh new chairman yang sangat peduli dengan literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen. Jadi di saat awal jabatan beliau sudah sangat agresif untuk mendorong penguatan baik sisi literasi, inklusi maupun perlindungan konsumen. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, saya diberi waktu oleh Prof sebagai moderator only 15 minutes. Sesuatu yang sangat sulit buat saya. Bahkan ketika saya kuliah ataupun memberi kuliah, butuh waktu barangkali tidak cukup 1 semester untuk bercerita mengenai consumer protection. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua, saya agak bingung dengan 15 minutes, Prof. Pertama, saya akan bercerita bahwa what is the most atau enemy, musuh terbesar even great speaker di zaman sekarang is your mobile phone. Because you like to watch, dealing, multitasking dengan mobile phone, dan pembicara di depan sering tidak begitu didengar. So would you please look at me now. I'm not handsome. Saya nggak akan bikin puisi karena saya percaya diri. Tidak seperti Pak Darwisman mau dibilangin cakep. Saya sudah cakep. Jadi saya tidak bikin puisi. Tetapi saya punya harapan bahwa look at me, look at my speech, not me. Baik, bahwa tadi Pak Rektor sudah sampaikan, ini true story kasus Pinerang. Saya menjadi ketua Satgas Waspada Investasi itu yang kedua dan salah yang terlama juga waktu itu. Saya sampaikan ada beberapa koperasi, itulah kenapa barangkali Presiden ingin koperasi diawasi oleh OJK. Terakhir yang ramai koperasi Pandawa, pelakunya nggak lulus SMA Pak Rektor, tidak lulus SMA, yang ditipu triliunan, bekas tukang bubur yang menjadi pelakunya. Ini true story, yang ketipu rata-rata petinggi angkatan laut dan juga orang bank. Yang kedua, Koperasi Karangasem Membangun itu terjadi di Bali. Korbannya paling banyak penegak hukum dari polisi, jaksa, dan sebagainya. Coba bayangkan. Kemudian ada Koperasi Langit Biru. Itu korbannya kebanyakan
Angkatan Darat. Saya agak berbeda dengan Pak Mahendra Siregar. Beliau itu seorang diplomat yang punya pengalaman banyak lembut. Saya itu seumur-umur di unit tempur. Saya sebenarnya ekonom, tetapi akhirnya yang berkembang ilmu hukum saya karena sejak muda, pertama karir saya jadi pemeriksa dan penyidik. Jadi saya tidak pernah di tempat-tempat yang banyak diplomasi, tapi di unit-unit tempur dari awal karir saya sampai jadi deputi komisioner. Sehingga mohon maaf kalau agak kurang santun. Kemudian kasus wahana bersama Globalindo. Korbannya juga orang-orang educated. Ada Bang Oce Kaligis, Mira Lafsemana, Fikri Jufri, dan semuanya. Nama-nama beken yang pernah Bapak Ibu kenal. Bagi saudara kita yang pernah ke Bandung, mungkin pernah naik travel Cipaganti, atau pernah kuliah di Bandung, pasti hafal dengan koperasi Cipaganti. Itu juga koperasi yang menipu. Nah, kenapa saya perlu sampaikan di awal? Banyak korban-korban adalah orang-orang yang malu untuk bercerita, atau yang kita kenal dengan bahasa kerennya silent victims. You are a victims but too embarrassed. Terlalu malu kalau saya harus bercerita. Adik-adik semua, saya ingatkan, OJK sekarang dengan Undang-Undang P2SK mengawasi cryptocurrency. Kadang-kadang saya sosialisasi di Depok saja, di pinggiran Jakarta, ibu-ibu itu bertanya sama saya mengenai Bitcoin, kripto. Padahal belum pernah beli saham. Coba kita merenung di sini. Sebagai lecturers, sebagai dosen, sebagai mahasiswa ekonomi, apakah Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sudah punya saham saat ini? A big question adalah bahwa jangan sampai terjadi, ini terjadi hasil survei lapangan saya, bahwa tidak banyak dosen-dosen yang juga berpraktek untuk menjalankan. Jadi istilah saya, you cannot teach your student how to drive a car, but you never drive a car. Teaching portfolio analysis, bicara cost of capital, cost of debt, cost of equity, weighted average cost of capital. Tetapi ngajari yield to maturity, ingat saya sendiri ketika saya diajari mengenai yield to maturity, obligasi, I did not really know, even I believe bahwa dosen saya pun waktu itu juga nggak begitu tahu. Dan itu nggak boleh terjadi sekarang di Indonesia, terlebih di Unhas, kata Pak Ketua tadi, one of the best university in Indonesia. Jadi kalau orang menabung, apakah orang menabung bisa kaya? Bahasa saya dengan telanjang, if you save your money only, you cannot be rich. Makanya bahasanya saving. If you put your money in the bank in Japan dengan deflasi, maka Anda harus bayar. Bagaimana dengan investment? Dulu selalu kita risau bahwa di luar negeri investor asing masuk ke Indonesia karena yieldnya besar di equity market. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia, we don't even know, we don't invest, we don't even know what's going on in this country. Apa itu perusahaan-perusahaan? Makanya sejak dari awal saya ingatkan kepada adik-adik, before you jumping into binary option, Bitcoin murah banget. Doni Salmanan, it's very tempting. Tadi Pak Rektor sudah sampaikan, tetangganya sukses, bahkan Pak Rektor dianggap nggak masuk akal. Ingat bahwa 2L dari Pak Ketua sudah sampaikan. Saya selalu bilang kalau ada Paris Hilton beneran, Paris Hilton di Bali ketemu saya, kemudian dia bilang, "Hai, I love you so much." Saya yakin bahwa ini Paris Hilton gila. Selalu harus ada konsep too good to be true, terlalu baik kalau itu ada. Makanya harus legal dan logis. Ngeceknya pun gampang banget, nanti di akhir sesi OJK sudah menyiapkan semua perangkat. Bayangkan dengan Undang-Undang P2SK,
OJK diberi mandat sangat besar. Termasuk jangan adik-adik trap dulu dengan hal-hal yang complicated, tapi mulailah berinvestasi dari yang simple. Tadi disampaikan bahwa ini si muda. Your saving is not only saving, but there is an investment. Karena if you put only your money in the bank, you cannot be rich. You won't be rich. Anda tidak akan kaya. Tapi you have to know how to invest. Nah, ini saya akan cerita sedikit, mohon izin nanti Prof, moderator. OJK itu sekarang di Undang-Undang P2SK itu sudah mengalami penguatan dengan diafirmasi yang namanya lembaga negara. Tadinya cuma lembaga independen sehingga orang confused what is meant by lembaga independen. OJK menjalankan sebagian fungsi pemerintahan tetapi bukan bagian dari pemerintah, artinya bukan di bawah presiden sebagai kabinet. Nah, ini penting bahwa OJK nanti Bapak Ibu sekalian, bahasa hukumnya saya masih pakai istilah RUU, walaupun undang-undang OJK sudah diketok, butuh waktu paling lama 30 hari untuk menjadi efektif. Tetapi insya Allah akan menjadi efektif sendiri sekalipun tidak tanda tangani gitu ibaratnya gitu. Ini joke aja. Jadi adik-adik, look at me, look at my voice, not me, but what I talk to you, apa yang saya sampaikan ke adik-adik semua. Pertama, karena RUU P2SK itu nyambung antara tidak hanya ngatur jurisdiksi OJK, tetapi juga Bank Indonesia dan LPS, maka definisi konsumen. Tadinya konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Jadi kalau Anda pemegang saham, Anda adalah konsumen. Pemegang polis asuransi, nah nanti juga saya akan bertanya, banyak nggak teman-teman yang dalam tanda petik merasa menjadi korban asuransi, dalam artian mungkin unit link yang ramai dibicarakan. Kemudian, kalaupun saya nggak punya rekening di bank, tapi saya memakai jasa bank, saya adalah konsumen. Di OJK itu jelas bahwa salah satu tujuan OJK di pasal 4 Undang-Undang OJK, selain yang A dan B, agar supaya industri jasa keuangan teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, harus juga mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Ini yang saya bilang, tone from the top is very important. Pak Ketua OJK in his earliest dalam jabatannya yang baru-baru selalu men-challenge kita mengenai bagaimana consumer protection, karena ini tujuan OJK, mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Tadi disampaikan oleh beliau bahwa even case IPB, dalam definisi masyarakat adalah di Undang-Undang OJK pasal 28, ya, itu disebutkan bahwa OJK wajib memberikan edukasi, informasi mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, produk dan layanannya. Jadi pokoknya Bapak Ibu sekalian, kalau ada sektor jasa keuangan yang nawarin ke Bapak Ibu sekalian dengan yang serba menarik, you may ask, Bapak boleh bertanya, what is my right and obligation? What is your obligation and your right? Terbuka, jangan buru-buru, pelajari apa bentuk hukumnya. Ini penting sekali saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, karena saya bilang yang tadi banyak sekali di antara kita menjadi silent victims. Karena Bapak Ibu malu untuk menyampaikan, tapi sebenarnya Bapak Ibu tidak teliti untuk membaca. Banyakan dari kita memang tidak membaca. Coba adik-adik waktu buka Gmail account, pasti nggak pernah baca klausulanya. Pasti agree. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, tidak boleh begitu. Orang beli saham harus membaca prospektus dan pakai nalar. Kalau tidak membaca, dianggap membaca. So please read line by line. Setiap kontrak apapun,
saya agak cepat saja. Nanti OJK setelah undang-undang ini diketok itu akan punya 11 komisioner. Tadinya cuma 9 karena ada yang rumit yang tadi sampaikan, kripto dan koperasi simpan pinjam. Tadi saya sampaikan beberapa nama-nama koperasi yang membuat heboh. Bahkan ada ustadz yang mengaku bahwa saya yang bertanya karena saya ketua Satgas, kemudian saya muslim sehingga tidak terharass. Saya tanya sama Ustadz, itu duit-duit cash itu disimpan di mana? Kami, alhamdulillah, kami disimpan di suatu tempat dan dijaga oleh para malaikat, katanya. Masya Allah. Saya bilang, malaikat nggak pernah ada tupoksinya untuk jaga uang, saya bilang gitu. Nah, ini contoh bahwa itu yang ilegal. Even yang legal pun Bapak harus pelajari. Oke. Dan di Undang-Undang P2SK itu jabatan semua komisioner OJK tidak ganti pada saat yang sama. Khusus untuk chairman yang sekarang dan anggota komisioner bidang edukasi dan pendidikan coaching itu masa jabatannya 6 tahun. Itu untuk staggering. Oke. Baik. Ini sedikit aja karena sebagai lawyer saya pasti susah untuk tidak ngomong pasal-pasal. Bahkan makanya di Unhas pun saya lebih hafal pakar-pakar hukum seperti Prof. Andi Hamzah, ya kan, yang sudah sepuh, ya kan, dan yang lain-lain meskipun saya ekonom karena masa lalu saya, pekerjaan saya lebih banyak di sektor hukum. Jadi OJK itu kalau ada pengaduan, Bapak Ibu tinggal mengadu ke OJK itu gampang banget loh. Kalau ada penawaran-penawaran yang too good to be true, terlalu baik itu, kalau itu ada, itu telepon OJK, Pak, Dek, nomornya 157. Nanti di belakang saya sampaikan 081 WA 157 157 157. It is very easy. Bapak tinggal cek ini legal atau illegal, logis atau tidak logis. Bapak dijamin tidak bisa ketipu. Karena kalau yang menawarkan sesuatu yang menarik itu pasti bermasalah. Coba Bapak, adik-adik lihat di sini nih. Kami happy kalau adik-adik semua asking first before joining. Tanya dulu sebelum bergabung. Jangan bergabung dulu. Kebayang, murah banget. You see, the too good to be true, Indra Kent, Doni Salmanan, at the end, they are all bohong. Bohong banget. Ujung-ujungnya duitnya juga hilang. Baik. Mohon maaf, 2 menit lagi. Oke, insya Allah. Nah ini yang susah ini. 1 semester ganti 15 menit. Baik, jadi OJK juga punya 3 kewenangan. Kita boleh punya kewenangan administrasi, punya kewenangan pidana, dan keperdataan. Ini yang Pak Ketua dorong agar supaya kita mengeksekusi secara paralel ketiga kewenangan itu, agar supaya kalau ada korban itu jangan seperti ini, mesti ada orang hukum di sini. Pasal 378, 372, ketipu, digelapkan, cuma dihukum dengan hukuman percobaan, uangnya nggak balik. Penting itu duitnya balik. Makanya kita dikasih kewenangan on behalf of consumers, atas nama konsumen kita bisa menggugat perdata pihak yang merugikan konsumen itu. Tapi ingat, yang dimaksud konsumen ya bukan yang ilegal, harus yang legal. Namun di Undang-Undang P2SK, para pelaku kejahatan ilegal juga sudah dijerat dengan ancaman hukum pidana. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya susah sekali untuk membagi waktu dan nanti silakan bertanya bebas. Saya kira pertanyaan nanti kepada Pak Ketua, saya dan juga Pak Rektor akan sangat fruitful. Dan kembali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena ini harus tuntas 11.30, Pak Mahendra dan Pak Sarjito, Pak Rektor masih ada agenda lain.
setelah 11.30, maka kami beri kesempatan kepada 3 penanya saja. Sisi kiri saya, tengah, dan depan. Tidak usah khawatir kepada mahasiswa, Pak Rektor sudah memutuskan tadi, mahasiswa akan menjadi duta literasi perlindungan konsumen melalui KKN tematik nanti, bekerja sama dengan OJK. Pak Rektor sudah menyampaikan, insya Allah. Dan Unhas menjadi role model untuk literasi perlindungan konsumen. Baik, di sebelah sana sebutkan nama dan dari fakultas mana. 1 orang saja, singkat dan padat. Sebelah kiri dulu, 1 orang saja penanya. Silakan. Ibu itu yang pakai jilbab hitam. Sorry, mahasiswa saya yang pakai jilbab hitam. Silakan. Ada, maju ke depan sini. Maju ke depan. Cepet ya. Lalu penanya kedua dari sini. Ini kayaknya laki-laki nih, yang baju putih. Berdiri, silakan maju ke depan. Lalu yang ketiga dari sebelah sana. Wah, saya lihatnya depan pakai jilbab hitam. Silakan. Boleh 5 tapi pendek-pendek. 1 menit. Oh ya, kalau begitu Pak Rektor mengatakan boleh 5 tapi 1 menit saja. Ya, ujung sana laki-laki jas merah, silakan. Ya, silakan. Lalu yang mana ya? Yang wanita yang pakai masker putih. Ya, silakan. Ke depan sini. Ya. Silakan. Ya, silakan berganti-gantian ya. Tidak lebih dari 1 menit. Singkat dan padat. Silakan. Yang pertama dulu, yang sebelah sana tadi. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Radia Mardiana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya terima kasih dari beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai perlindungan dan sebelum sesi ini itu dijelaskan juga mengenai bagaimana OJK itu sudah bekerja keras untuk tetap melakukan perlindungan. Namun seperti yang kita ketahui pada sepanjang 2022 ini dari laporan IWS yang untuk pengawasan investasi itu per November 2022 itu ada sekitar 109 triliun kerugian akibat penipuan online ataupun investasi bodoh. Dari yang telah dijelaskan bahwa OJK itu sudah mengenalkan mengenai sosialisasinya untuk perlindungan konsumen. Namun sejauh ini dari apa yang telah dikatakan, apa kendala-kendala yang dialami oleh OJK sehingga sampai sekarang masih banyak penipuan-penipuan yang terjadi? Bukankah dari pihak OJK itu sendiri bermain sosial media sehingga banyak mengetahui mengenai platform-platform yang mengatasnamakan perlindungan OJK namun sebenarnya tidak, sehingga bisa memudahkan masyarakat tertipu karena atas pengatasnamaan OJK tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang kedua, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Andi Mutia Tifal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Siapa namanya? Perjelas. Andi Mutia Tifal. Andi Mutia ya. Ya, Pak. Baik, berdasarkan undang-undang yang telah dijelaskan tadi nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan OJK itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan konsumen. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, bagaimanakah bentuk perlindungan yang dimaksud? Dan apakah perlindungan tersebut berupa bentuk regulasi saja atau ada tindakan nyata dari pihak yang diberikan OJK dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Penanya ketiga, silakan singkat dan padat ya, Dek. Bismillah, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Rafika Wana Putri dari Fakultas Pertanian. Langsung saja, jadi pertanyaannya seperti yang disebutkan tadi, sering sekali disebutkan bahwa investasi, salah satu investasi bodong yaitu kripto, yang dimana itu karena terpengaruh dari murah. Jadi pertanyaannya, apakah sebenarnya investasi murah itu sebenarnya hanya fiktif atau angan belakang saja atau sama dengan hoax, atau memang ada investasi yang dengan
modal yang murah untuk mahasiswa seperti kami, atau tidak ada, memang kita memang harus investasi dengan modal yang besar? Saya kira hanya itu. Terima kasih. Terima kasih. Yang keempat, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimansyah dari Fakultas Teknik, Department of Civil Engineering. Kami tahu Pak, yang ada di Barugan, di Petaran ini khususnya mahasiswa Unhas, itu dari berbagai jurusan. Tapi poinnya adalah kita di sini semua harus tahu mengenai terkait akan keuangan. Bukan anak manajemen saja yang harus tahu, bukan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi semua makhluk di muka bumi ini yang menggunakan uang itu harus tahu mengenai pengetahuan tentang uang. Tapi di samping itu, kami sadar juga Pak, sebagian besar di antara kami sangat minim akan literasi, pengetahuan dan keinginan untuk mengetahui atau memperdalam ilmu akan keuangan ini. Akibatnya ada di antara kami yang dengan mudahnya tergiur akan investasi bodong untuk mendapatkan uang secara instan. Melalui kuliah umum ini, bagaimana kiranya perlindungan dan kiat-kiat yang bisa diberikan kepada kami, khususnya Sivitas Akademi Kampus Merah Universitas Hasanuddin, dan bagaimana kira-kira langkah dari otoritas jasa keuangan ini dengan orang-orang yang telah terkena investasi bodong. Dan terakhir Pak, berilah pengetahuan kepada kami, ajarkan kepada kami bagaimana berinvestasi dengan baik supaya kami yang ada di sini semua juga bisa menjadi the rich seperti orang-orang yang ada di depan saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Erwinsan dari Fakultas Ilmu Budaya. Baik, pertanyaan yang saya ingin ajukan saya tujukan kepada Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Bapak Sarjito. Baik Pak, seperti yang kita ketahui, sejak tahun 2011 hingga tahun 2022 terdapat banyak perusahaan asuransi yang tutup dan mengakibatkan kerugian kepada masyarakat Indonesia. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah ini berarti bahwa pengawasan terhadap perusahaan asuransi itu kurang optimal, dan kemudian apa strategi OJK ke depannya dalam menyikapi tren tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Ada 5 penanya, masing-masing satu dari Fakultas Ekonomi, dari Pertanian, dari Ilmu Budaya, dari Teknik, dan dari FISIP. Luar biasa. Silakan Pak, silakan dijawab. Ini menarik semua. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dekan. Adik-adik mahasiswa yang sudah menyampaikan pertanyaannya, pertama-tama saya terima kasih ya, menunjukkan bahwa memang mereka yang bertanya dan mungkin merepresentasikan dari adik-adik semua memahami di satu sisi risiko yang besar dari persoalan ini untuk tidak memahami betul bagaimana dari investasi yang ilegal, yang bodong, yang tidak memiliki izin yang sah, itu bisa merugikan banyak masyarakat termasuk juga mahasiswa. Lalu di lain pihak meminta penegasan mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk bisa mengatasi hal ini, mulai dari tindakan pencegahan sampai kepada enforcement-nya atau sanksinya. Nah, pertama yang dari Dian tadi mengenai apa kendalanya kalau itu berbasis online platform. Kalau ini memang kami melakukan kerjasama dengan Kemenko, maksudnya Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informatika. Dalam hal itu kami meminta kepada platform online yang dimiliki atau digunakan bagi modus penipuan dan pemalsuan untuk kegiatan online itu untuk segera dicabut atau dilarang. Nah, hanya memang dalam
realitanya kita juga paham bahwa sekalipun jumlah yang dilakukan penegakan dan sanksi untuk pencabutan platform itu seringkali pada saat yang cepat bisa muncul platform yang lain. Tapi memang kami tidak menganggap itu sebagai suatu alasan, tapi tetap saja bahwa bagaimanapun juga yang sudah melanggar, yang sudah dilihat sebagai bukti-bukti hanya penipuan dan ponzi scheme yang disampaikan tadi akan ditindak. Tapi memang tidak bisa dihindarkan juga bahwa peluang untuk munculnya banyak lagi platform yang lain juga harus diantisipasi dengan baik. Kedua yang kami lakukan juga selain kerjasama dengan Kominfo adalah melakukan kerjasama dengan penyedia tentu browsernya itu sendiri. Apakah itu dalam konteks browser internet, ya, apakah itu Google atau juga dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki sosial media yang dipakai. Nah, untuk yang ini kami melakukan kerjasamanya dengan tingkat yang memang menangani Indonesia. Tetapi yang seringkali dalam struktur yang ada di dalam perusahaan-perusahaan ini untuk kewenangan pencabutan dan penutupan dari akun yang dibuktikan bersalah itu dilakukan oleh kantor pusatnya. Nah, ini yang kami melakukan kerjasama lebih lanjut dengan mereka, sebab pada gilirannya tentu mereka pun tidak ingin basis dari internet dan media sosial yang mereka miliki dipakai untuk tujuan-tujuan yang salah. Ya ini yang kami juga lanjutkan tersendiri pelaksanaannya. Nah, terlepas dari itu beberapa pertanyaan lain saya boleh sampaikan secara umum saja, nanti Pak Sarjito yang bisa mendalaminya. Kalau suatu penawaran tanda petik investasi atau kemudahan untuk memperoleh katakanlah bunga ataupun pengembalian dari investasi itu yang jauh di atas dari apa yang diberikan oleh bank maupun lembaga keuangan lainnya, maka itu sudah jelas salah atau tidak benar. Itu sudah pasti. Jangankan yang bicara ratusan persen, seperti tadi yang Pak Rektor umpamakan 20 tahun lalu bisa sekian besar. Yang 5% sebulan saja sudah jelas sangat tidak realistis ya. Jadi kecuali misalnya teman-teman adik-adik melihat sendiri bisnisnya ya. Misalnya ada penambakan ikan atau peternakan yang memang melakukan usaha bersama dengan apa yang disebut underlying aset atau transaksinya gitu. Tapi kalau hanya cerita bahwa ini dilakukan di tempat lain, ini hanya diputar dalam bentuk kripto, dalam bentuk investasi di produk keuangan lain, ya itu sudah pasti. Pertama, setidaknya adalah memang sangat berisiko sehingga uang bisa hilang setiap saat. Kedua, ya memang itu ilegal. Jadi penipuan saja, karena tidak ada hal itu bisa terjadi kalau dilakukan dengan sah. Jadi sebenarnya mudah sekali. Nah, yang bagian terakhir, oleh karena itu jangan memiliki impian atau keinginan yang tidak berdasar untuk menjadi kaya dalam waktu singkat ya. Karena itu memang ya seperti melakukan
katakanlah kalau ada ya perjudian ataupun lotre begitulah. Jadi kalau seperti itu ya memang tidak akan pernah terjadi karena kemungkinan pertama adalah palsu, yang kedua adalah 1 dalam 10 juta begitulah. Kalau itu memang betul-betul lotre yang dimaksudkan. Tapi kalau untuk kegiatan investasi, kegiatan aktivitas yang memang punya basis yang benar, tidak ada hal demikian. Jadi mohon harus menghadapi realita ini bahwa kalau untuk berkembang, maju dan sebagainya memerlukan proses yang dilakukan dengan berbagai aktivitas yang real ya, tidak bisa berharap bahwa uangnya akan bisa berputar sendiri dengan tingkat seperti itu, seperti yang dijanjikan, karena itu jelas adalah apakah disebut hoax ataukah penipuan, pemalsuan, ya, tapi semuanya tidak berbasis kepada fakta dan landasan aktivitas yang real. Demikian. Terima kasih Pak Ketua. Sebenarnya Pak Ketua sudah cover semuanya. Ada pesan yang sangat clear bahwa tadi bahasa yang kita sampaikan itu 2L. Jadi harus legal dan logis. Yang kasus Pinrang, tempat Pak Rektor itu tidak logis dan tidak legal. Makanya tadi saya sampaikan, cek logis apa enggak, legal apa enggak. Kalau itu sudah dicek dulu, paling enggak terselamatkan. Jadi prinsipnya investasi yang dalam tanda petik sebenarnya itu bukan investasi, tapi yang tadi Pak Ketua sampaikan itu adalah ponzi, gali lubang tutup lubang, karena nggak mungkin itu akan ada. Jadi parameternya selalu kalau time deposit itu berapa, kalau yield untuk di reksadana berapa, di saham berapa. Nah, ada kasus Pak Ketua juga di masa lalu, ada financial planner. Nah ini kan kadang-kadang financial planner itu sotoy. Dia ngajarin, ngasih advice untuk menanam singkong. Saya panggil waktu itu, rugi kan, ngamuk ke kita. Saya tanya, Anda pernah nanam singkong belum? Belum. Ini sama. You teach them how to drive a car, but you never drive a car. Pelihara bebek juga pernah kasus di Cirebon, pelihara lengkeng. Ini yang sektor real, apalagi sektor keuangan. Harus benar-benar tahu dan tanyalah ke kami di OJK. Makanya OJK sedang mengembangkan learning management system, Pak Rektor. Jadi kita apa aja dari mulai basic, intermediate sampai advance mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, produk dan layanannya kita buka semua, dan anak-anak, adik-adik semua bisa belajar dari situ. Itu satu hal. Kemudian untuk yang tadi disampaikan Ketua, kalau yang ilegal itu ditutup sekarang, 5 menit kemudian muncul karena mutan, bukan dalam yurisdiksi. Makanya jangan, kalau itu legal, pasti saya sudah diperintah sama Ketua, kalau hasil pemeriksaan membuktikan bahwa ternyata pelaku usaha jasa keuangan itu melanggar ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, tidak segan-segan kita akan cabut, bahkan sampai situ. Nah, bagian dari konsepsi perlindungan konsumen kemarin rame kasus asuransi dan sebagainya. Ini pertanyaan yang kelima, kita memang sedang overhaul semuanya agar supaya pengawasan OJK itu tidak hanya dari sisi prudential tentang sisi keuangannya, rasio-rasio keuangannya, tapi juga behaviornya. Saya sampaikan ke adik-adik semua, OJK dengan pengawasan market conduct itu dari mulai desain produk itu kita awasi. Pas nggak buat konsumen? Tahun 2008 masih ingat kasus subprime mortgage di Amerika. Itu yang menyebabkan krisis keuangan. Di kita juga terus cara menjual. Kadang saya menyamakan dengan orang jualan rokok. Tidak ada yang jualan rokok tidak tampil wah. Tidak yang pakai jilbab syar'i. Pakainya serba yang menarik. Makanya kalau ada yang menarik-menarik, hati-hati. Takutnya itu too good to be true. Tapi bukan berarti nggak ada yang menarik. Jadi makanya tadi saya sampaikan, rekening si muda itu fiturnya nggak cuma nabung,
tapi ada investasinya. Nah, dengan demikian nanti silakan bertanya. Jangan juga nanti sudah dapat rekor muri, jadinya dormant account. Accountnya itu tidur. Makanya berbuatlah, karena itulah yang menyebabkan adik-adik semua suatu hari akan menjadi kaya seperti tadi cita-citanya. Apa sih sebenarnya? Makanya ikuti cara-cara yang diajarkan oleh OJK dan nanti kita kerjasama sama pelaku usaha jasa keuangan sehingga tidak akan terjadi adik-adik itu terjebak dalam hal yang tidak benar. Jadi semua harus dibaca, even buka Gmail account, baca klausula baku. Karena di Undang-Undang P2SK juga disebut mengenai klausula baku. Jadi jangan sampai, nah regulator harus masuk ke klausula baku, karena kalau kita pinjam duit di bank, ya pasti mau nggak mau tinggal teken aja, nggak bisa berbantah-bantah. Padahal sebenarnya hak dan kewajiban antara perbankan sebagai pelaku usaha jasa keuangan, ini ada orang-orang bank dengan konsumen itu nggak seimbang. Ada memuat klausula eksonerasi, klausula eksemsi yang memberi kelebihan kepada bank misalnya untuk boleh melakukan gini-gini tanpa persetujuan konsumen. Di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi lebih akan strong lagi, di mana tidak boleh berbagi-bagi data apabila tidak ada konsen atau persetujuan dari konsumen maupun sesuatu yang dibolehkan oleh undang-undang. Oleh karena itu teman-teman, kesadaran akan itu menjadi sangat penting agar supaya kita tidak terjebak dalam investasi yang ilegal, tetapi kita berinvestasi di tempat-tempat yang aman yang ada di negeri ini. Yang tumbuh berkembang di negeri ini tidak hanya investor asing yang masuk ke sini yang memperoleh manfaat, tetapi kita menjadi shareholders. Kalau kita memiliki saham di satu perusahaan di TBK di kita, we are the owner. Berapapun jumlahnya, Anda bisa bilang, Anda bisa hadir di rapat umum pemegang saham, I am the owner of PT X TBK. Berapapun itu, dan do it now, belajar, karena yang saya bilang tadi, you cannot rely on putting your money in the bank, tapi investment, tapi yang healthy, yang sehat. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya singkat saja, semua pertanyaan sudah dijawab. Cuma mungkin sebagai rektor saya ingin memberikan harapan-harapan baru ya buat anak-anakku sekalian sebagai generasi yang sudah harus siap untuk menyongsong masa depannya sendiri. Yang pertama dalam kurikulum K23 kita sudah akan launching mungkin paling lambat Agustus tahun depan. Sebagian mungkin masih ada di sini. Yang jelas bahwa kewirausahaan itu akan menjadi program wajib baik secara kurikulum maupun non kurikulum, tapi semua mendapatkan SKS. Jadi aktivitas mahasiswa nanti dalam pengembangan UKM, pengembangan startup, pengembangan usaha itu semua akan kita kasih SKS ya. Sehingga bukan lagi kegiatan yang hanya sekedar oleh kemahasiswaan, tapi kita siapkan supaya alumni Unhas insya Allah minimal 70% harus menjadi pengusaha yang handal. Tepuk tangan buat mahasiswa Unhas ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Banyak sekali perempuan kita yang memiliki kemampuan di dalam usaha-usaha atau bisnis. Yang kedua, kita juga berharap bahwa mahasiswa kita menjadi contoh ya secara nasional yang memiliki kemampuan menganalisa tadi itu Pak ya, menganalisa informasi, menganalisa, dan barangkali nanti di Unhas kalau saya nggak salah mungkin saya perlu kita buat semacam, dulu pernah ya Pak Darwisman ya kita berpikir Pak Mahendra untuk membuat semacam OJK Corner ya. Artinya kalau ada pengaduan-pengaduan atau ada model investasi bodong yang kita ketahui deteksi dini, kan mahasiswa ini bisa kemudian bisa berkonsultasi di situ, barangkali bisa menjadi bagian dari solusi sebelum merajalela ya, sebelum berkembang. Karena ada juga barangkali investasi-investasi seperti ini yang di luar atau pantauan dari OJK atau di luar pantauan oleh pemerintah sekalipun, kadang-kadang ada di kalangan mahasiswa yang mungkin tidak melalui media sosial dan seterusnya yang memungkinkan saja mereka terjebak tanpa bisa dideteksi oleh otoritas OJK ataukah mungkin aparat. Oleh karena itu walaupun tidak harus secara fisik mewah di situ, minimal ada semangat, ada OJK Corner yang berada di Unhas, mungkin di Fakultas Ekonomi atau di mana saja, supaya seluruh mahasiswa kita kemudian bisa mendapatkan tempat peluang untuk mengakses informasi, sekaligus barangkali untuk yang betul-betul ingin menjadi pengusaha ya.
Jadi kita akan membuka ruang-ruang untuk anak-anak Unhas, insya Allah akan menjadi pengusaha handal insya Allah ke depan. Sekian sekira dari saya. Selamat sekali lagi buat semua yang telah memiliki rekening yang 100.000 tadi. Tapi kami tunggu nanti akan dikompetisikan bagi yang bisa mentop up dari 100.000 itu menjadi sebanyak apapun, nanti akan diberikan OJK Award ya. Ataukah mungkin semacam award untuk mereka yang bisa menghasilkan. Makasih sekali lagi Pak Mahendra, Pak Sarjito, dan Bapak Ibu semua yang telah membantu Unhas di dalam menggairahkan semangat di dalam konteks perlindungan konsumen, tapi juga dalam konteks memperkuat generasi muda untuk menjadi pengusaha handal di masa mendatang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mahendra sekali bisa, silakan Pak. Terima kasih saya untuk merespon Pak Rektor. Pertama, terima kasih atas penerimaan pada kesempatan hari ini, sangat produktif dalam tema untuk sosialisasi dan edukasi perlindungan konsumen, tapi juga membangun sinergi yang kuat untuk menjadikan lebih besar lagi kontribusi dan peran dari Universitas Hasanuddin bagi sivitas akademikanya, tapi tentu bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat. Terkait dengan tadi rencana untuk membuat satu kurikulum kewirausahaan, kami laporkan Pak Rektor bahwa di OJK sendiri dalam konteks untuk keperluan pemahaman tentang akses keuangan dan juga bagaimana termasuk di dalamnya perlindungan konsumen, tapi bukan semata-mata perlindungan konsumen, kami bisa mendukung karena kami sudah menyiapkan kurikulum yang sebenarnya dibuat dan disusun mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, memang sampai saat ini kami masih menunggu persetujuan dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa mengadopsinya menjadi bagian dari kurikulum nasional. Tapi kalau Unhas ingin dan bersedia untuk menjadikan sebagai piloting, kami dengan senang hati bisa bekerja sama dan langsung mengoperasionalisasikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, arahan Pak Rektor tadi untuk dibuat semacam corner, sebenarnya dalam konteks investasi di pasar modal, itu ada yang namanya IDX Corner. Ada IDX Corner yang sudah ada di Unhas. Nah, saya berpandangan kita tidak perlu membuat satu tambahan, tapi kami akan melengkapinya dengan kebutuhan untuk perlindungan konsumen dan sosialisasi edukasi, tapi juga bukan hanya dengan aspek edukasi, tapi juga dari segi produk yang dapat dikenal dengan lebih baik di dalam corner itu. Nanti kami akan bahas juga dengan pihak dari perbankan, pihak dari asuransi, maupun juga pembiayaan, maupun juga dari fintech yang memang sudah beroperasi dan mendapat izin dari OJK untuk operasionalisasinya. Kita optimalisasikan saja corner ini sehingga walaupun namanya spesifik tadi, tapi pemanfaatannya akan jauh lebih lengkap lagi. Dan nanti teknis untuk realisasinya kami minta Pak Darwisman dari KR6 untuk melakukannya, karena ini memang sudah ada dan tinggal didorong. Sebab sulit juga kalau dikatakan ini tidak boleh, ini ilegal, ini salah, ini bodong. Tapi kemudian yang boleh yang mana gitu. Kalau tidak dikasih tahu yang mana, ya akhirnya apa orang tidak boleh ngapa-ngapain gitu. Mahasiswa nggak boleh melakukan investasi sama sekali. Padahal justru sebaliknya, kita ingin mendorong ke arah investasi yang baik. Tapi yang investor yang baik itu adalah yang tahu betul risikonya. Dan risikonya ini berbeda-beda.
Kalau di dalam tabungan perbankan bagaimana? Tentunya dijamin oleh LPS dan tentunya dengan bunga yang ada di dalam ketentuannya. Kalau dengan pasar saham dan obligasi reksadana bagaimana? Itu semua ada penjelasan mengenai hal-hal yang harus dipahami, termasuk juga risiko-risikonya. Jangan sampai di bagian risikonya diminta, ya sudah Mbak yang jual sajalah yang baca, saya teken di mana gitu. Nah, ini yang bahaya. Asuransi juga sama. Kalau ada asuransi yang mengatakan, oh kami akan memberikan nanti imbalan bisa 3 kali lipat, padahal sudah dijamin juga di lain pihak asuransi untuk jiwa. Nah itu harus dibaca betul isinya, karena yang kebanyakan adalah justru yang seperti itu memerlukan acquisition fee istilahnya, atau biaya untuk pelaksanaannya sudah memotong dari setoran pertama untuk premi di awal. Padahal imbalannya tergantung dari perkembangan pasar modal. Nah, jadi ini hal-hal yang harus dipahami. Jadi tolong IDX Center itu atau corner itu nanti kita lebih perkuat lagi, lebih optimalkan lagi dengan berbagai produk sehingga bisa langsung jalan. Nah, kalau Pak Rektor nanti ada kesempatan mohon bisa dikunjungi, nanti Pak Darwisman bisa melengkapi dengan yang ada, dan tentu dari BPD Social Bar dan kawan-kawan dari Himbara, Perbanas, asuransi, dan juga pembiayaan dan fintech, terutama fintech. Sebab kalau fintech ini untuk kawan-kawan juga bukan hanya dari segi ikut dalam kegiatannya, tapi juga pemahaman apa sebenarnya kegiatan fintech, online, internet base yang dibenarkan atau yang sah. Nah, sehingga ini pemahaman pengetahuan tambahan juga. Bukan berarti harus invest tidak invest, tapi pemahaman bahwa bagaimana memanfaatkan internet sistem dengan baik ya. Ini pada gilirannya akan memberikan pemahaman yang lengkap bahwa bukan hanya masalah saja yang kita bahas ini. Ini masalah yang kita bahas ini adalah karena kita selama ini kita semua harus lebih meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman. Tapi kalau itu sudah dilakukan, justru kesempatan peluangnya menjadi berlipat ganda kalau kita mampu benar-benar sesuai dengan kaidah yang baik, tidak dengan ingin cepat kaya dan mendapat hasil tanpa melakukan pekerjaan apapun, bukan begitu. Saya rasa pesan ini yang kita harus dorong terus ke depan. Dan tadi ada KKN tematik yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Pak. Nah, ini juga bagus sekali karena dengan begitu yang adik-adik mahasiswa pegang dan miliki itu bisa kita dorong lebih jauh lagi sampai ke tingkat masyarakat di masing-masing kampungnya, di masing-masing kota, kabupaten, dan daerahnya ya. Dan tentu akan luar biasa sekali yang kita bisa capai kalau dilakukan secara sinergis begitu. Hanya dengan begitu kita bisa mengoptimalisasikan apapun yang ada dalam sektor jasa keuangan yang sebenarnya potensinya luar biasa untuk menggerakkan perekonomian nasional dan perekonomian daerah kita masing-masing. Terima kasih dari saya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulan hanya 2 saja. Pertama, jika ingin investasi, menurut pandangan OJK harus logis dan legal, 2L. Kami dari perguruan tinggi melalui Pak Rektor, tentu Pak Rektor memiliki kewenangan dalam hal kebijakan menjalankan kurikulum dan literasi perlindungan konsumen. Tentu Pak Rektor sudah menyampaikan tadi akan membentuk pojok perlindungan konsumen, literasi keuangan, inklusi keuangan, dan tentu Pak Rektor akan memberikan dukungan atas kerjasama yang sedang dibangun dengan OJK.
Saya kira itu dua kesimpulan. Pesan OJK 2L, legal dan logis. Sekian kami akhiri dengan ucapan terima kasih kepada Pak Mahendra Siregar, Pak Sarjito dan Pak Rektor, Prof. Jamaluddin Jompa atas penjelasannya yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Kadir SE MSI CIPM CRA CRO CWM Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memandu jalannya kuliah umum kita hari ini. Terima kasih juga kepada para pembicara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Dimohon kepada seluruh peserta untuk tidak meninggalkan ruangan ini. Akan ada 50 hadiah door prize yang akan dibagikan nantinya. Dan beberapa informasi penting yang wajib untuk Anda ketahui. Hadirin yang berbahagia, dengan selesainya sesi kuliah umum maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Saya Indri Wijaya selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Anda. Semoga pertemuan kita hari ini memberikan banyak manfaat serta dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya yang diperankan langsung oleh teman-teman para generasi milenial di hari yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan ini. Kami undang 5 penanya.